Bab 177, Pedang Mengalir Chaotic. Selanjutnya, Xiao Chen menemukan bahwa teknik bela diri ini sangat istimewa. Semakin pendek pedang yang dia pegang, semakin cepat kecepatan pedang. Ketika dia hanya memiliki dua pedang, kecepatannya lebih lambat setidaknya setengah dari kecepatannya saat ini. Ini adalah teknik rahasia One Ren Peak, Chaotic Flowing Sabre. Dikatakan bahwa ketika dipraktikkan hingga puncaknya, ia dapat mengendalikan 18 pedang pendek. Mampu dengan mudah mengendalikan 4 pedang pendek, dia benar-benar layak mendapatkan statusnya sebagai murid inti One Ren Peak. Petik 2. Mengingat kultivasinya sebagai Grandmaster bela diri puncak, di samping kekuatan teknik rahasianya, Yang Qi seharusnya bisa bertarung melawan orang suci bela diri kelas rendah. Seharusnya tidak ada masalah berurusan dengan Grandmaster bela diri kelas rendah. Petik 2. Faktor terpenting adalah dia membiarkan Yang Qi mendapatkan keuntungan. Mengingat situasinya, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setelah Chaotic Flowing Sabre dieksekusi, kecepatannya hanya akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Bahkan jika dia memiliki teknik bela diri yang memungkinkannya untuk kembali, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeksekusinya. Orang ini terlalu berani. Meskipun sendirian, dia berani melukai begitu banyak murid puncak One Ren di aula kontribusi. Yang Qi bukan satu-satunya murid inti dari puncak One Ren. Selanjutnya, masih ada murid pewaris sejati di belakang mereka yang belum muncul. Dia benar-benar ceroboh. Pertarungan semakin intens dan situasi Xiao Chen mengkhawatirkan. Orang-orang di sekitar semuanya berkomentar bahwa Xiao Chen, bagaimanapun, hanyalah seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Ketika dia melawan Yang Qi yang lebih kuat, dia tidak akan memiliki peluang. Xiao Chen tetap diam. Lunar Shadow Saber di tangan kanannya bergerak seperti air, menghalangi pedang pendek di tangan Yang Qi. Tangan kirinya yang memegang sarungnya bergerak-gerak. Dia memblokir pedang pendek yang berputar di udara satu persatu. Hu Qi, Yang Qi mengeluarkan dua pedang pendek lainnya yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, jumlah pedang pendek yang dia kendalikan menjadi 6. Kecepatannya menjadi lebih cepat dan lampu pedang berputar-putar seperti bayangan yang mengalir. Dentang logam bergema saat senjata bertemu tanpa henti. Lengan Xiao Chen mendapatkan beberapa luka pedang baru. Meskipun Xiao Chen dirugikan, hatinya setenang air yang tenang, dia tidak panik sama sekali. Api ganas perlahan mulai membakar di mata kanannya dan itu menyimpan kekuatan sambil bersiap untuk dilepaskan. Ini belum waktunya, ini bukan batasnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Karakteristik paling unik dari Chaotic Flowing Sabre adalah kontinuitasnya. Semakin pendek pedang yang dikendalikan pengguna, semakin kuat kontinuitas yang dibutuhkan. Jadi, peningkatan kecepatannya dengan jumlah pedang adalah sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan. Jika melambat dan jumlah pedang bertambah, kontinuitasnya akan terputus. Jika diibaratkan seperti timing belt pada mobil. Jika melambat, kecepatan mobil bisa langsung melambat, atau bahkan berhenti bekerja. Jika sabuk ini putus, apa yang akan terjadi pada mobil? Jika mobil sedang melaju dengan kecepatan tinggi kemudian sabuk tiba-tiba putus, mobil akan sama saja hancur. Xiao Chen sedang menunggu kesempatan seperti itu. Ketika kecepatan Yang Qi telah mencapai batasnya, gerakannya akan benar-benar rusak, membuatnya mudah dikalahkan dalam satu pukulan. Selama dia tidak mengalami kerusakan besar sebelum ini, Xiao Chen akan mampu menanggung sisanya. Puci, luka lain muncul di lengan kanan Xiao Chen, menyemburkan darah. Xiao Chen menggigit bibirnya dan mempertahankan tatapan tegas, dia tidak mengungkapkan sedikit pun rasa sakit di wajahnya. Keringat Yang Qi menetes terus-menerus dari dahinya dan jatuh ke tanah dengan suara, tidak. Dia merasa sangat cemas karena Chaotic Flowing Sabre ini menghabiskan esens dengan sangat cepat. Dia sudah mencapai titik mengendalikan 6 pedang tetapi dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen. Jika ini terus berlanjut, sebelum Xiao Chen tertembak, Yang Qi akan dikalahkan karena menghabiskan esensnya. Jika itu terjadi, dia akan gagal karena kurangnya upaya terakhir. Membunuh. Ekspresi Yang Qi menjadi dingin dan dia mengatupkan giginya. Dua pedang pendek tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Pedang berputar terus-menerus, menciptakan arus udara saat terbang menuju dada Xiao Chen. Xiao Chen sudah siap untuk ini dan dia segera melemparkan bagian atas tubuhnya ke belakang. Kedua pedang itu terbang, tepat di atas wajahnya. Dia kemudian menendang keluar dengan satu kaki, berniat memaksa Yang Qi mundur. Kaki Xiao Chen yang lain terdorong dari tanah dan mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon. Dia langsung melayang ke udara. Setelah Xiao Chen mendarat, dia mendorong tanah lagi dan muncul di belakang Yang Qi. Menggunakan kecepatan gerakan eksplosif dari Azure Dragon Cloud Soaring Art, dia berhasil melarikan diri dari serangan Yang Qi yang tak henti-hentinya. Yang Qi juga tidak lambat dan bereaksi sangat cepat. Sebelum Xiao Chen mendarat, dia berjungkir balik ke samping dan Xiao Chen sekali lagi berada di depannya. Pada pandangan pertama, 8 pedang pendek yang berputar tampak seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya mengiris di udara. Ini menghasilkan arus udara yang kuat, membentuk siklon kecil. Sekarang, ini harus menjadi batas Anda. Mata Xiao Chen berbinar saat dia membalik sarung pedang di tangan kirinya. Sebuah pedang pendek terbang ke arahnya meluncur langsung ke sarungnya dengan suara, "Sua." Dia mengungkapkan senyum tipis saat dia bersandar ke samping untuk menghindari cedera pada titik kritis manapun, membiarkan pedang menusuk bahu kirinya.
Darah segera mengalir keluar dan ekspresi kesakitan melintas di wajah Xiao Chen untuk sesaat. Namun, tangan Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Dia membuang sarung pedang di tangannya dengan kecepatan kilat dan dia menangkap pedang pendek terbang lainnya dengan tangannya secara langsung, mengakibatkan luka berdarah di telapak tangannya. Chaotic Flowing Sabre yang terus-menerus dari Yang Qi langsung terganggu. Hanya ada 3 pedang yang tersisa terbang di langit. Xiao Chen berteriak, pecahan busur. Petik 2. Lampu busur ungu dengan tarian listrik di atasnya ditembakkan. Lampu listrik meledak, menyebabkan gelombang kejut besar di udara. 3 pedang pendek segera terlempar. The Chaotic Flowing Sabre benar-benar rusak seperti itu. Ada teriakan kaget dari kerumunan. Xiao Chen sebenarnya bisa menggunakan metode melukai diri sendiri untuk mematahkan pedang mengalir Chaotic Yang Qi, yang telah mencapai puncaknya. Begitu pedang mengalir Chaotic rusak, esensi yang mengalir dengan lancar di tubuh Yang Qi segera berubah kacau. Auranya menjadi sangat tidak stabil saat dia dengan cepat mundur ke belakang. Mau lari tapi bisa. Xiao Chen tersenyum dingin dan berteriak, api sejati guntur ungu. Menembak. Api intens yang menyala di mata kanan Xiao Chen segera berkumpul menjadi pilar cahaya ungu sebelum menembak keluar. Inilah yang Xiao Chen pahami dari benang es keras yang dia lawan sebelumnya. Karena ki dingin dapat berkumpul dan membentuk benang, maka dengan logika yang sama, api juga dapat melakukannya. Api sejati guntur ungu, yang Xiao Chen telah menghabiskan waktu lama untuk menyimpan kekuatannya, langsung menembus dada Yang Qi. Luka seukuran jari muncul. Darah mengalir keluar terus-menerus. Yang Qi tersandung dan jatuh ke tanah. Dia memegang tangannya ke dadanya, berusaha menghentikan pendarahan. Namun, itu sia-sia, tidak membantu sama sekali. Xiao Chen mengabaikannya dan membuang pedang pendek di tangannya. Dia kemudian menarik pedang pendek dari bahu kirinya dan mengambil sarungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu keluar aula kontribusi. Kerumunan secara otomatis membuat jalan untuknya. Xiao Chen berjalan ke pintu keluar selangkah demi selangkah dengan cara ini. Tahan. Akhirnya, murid inti lainnya dari puncak Wan Ren tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil Xiao Chen lagi. 3 murid inti Wan Ren Peak berjalan ke Xiao Chen. Karena mereka harus mempertimbangkan harga diri Yang Qi, mereka tidak muncul untuk mengepung Xiao Chen di pertarungan sebelumnya. Namun, dia telah mengalahkan banyak murid dalam Wan Ren Peak sebelumnya. Sekarang, dia bahkan mengalahkan murid inti Yang Qi. Jika mereka membiarkannya berjalan keluar dari aula kontribusi dengan cara yang begitu megah, puncak Wan Ren akan kehilangan semua rasa hormat. Xiao Chen tersenyum tipis, apakah beberapa dari kalian punya saran untukku? Kamu melukai banyak murid Wan Ren Peak kami dan kamu ingin menyombongkan diri seperti itu. Petik 2. Xiao Chen menganggapnya lucu dan dia tersenyum tipis, jika mereka tidak melakukan langkah pertama untuk menyerang saya dan kemudian secara verbal memprovokasi saya terlebih dahulu, apakah saya akan melukai banyak murid puncak Wan Ren? Petik 2. Kalau begitu, kakak senior Yang Qi hanya bertanya padamu, mengapa kamu membuat langkah pertama untuk melukainya? Ekspresi Xiao Chen berubah dingin saat dia menjawab dengan suara dingin, ini tidak pernah berakhir. Keterampilan Anda lebih rendah daripada orang lain, namun Anda memiliki sikap yang keji. Jika Anda ingin menghalangi saya, sebutkan dengan jelas, 1 lawan 1 atau semuanya bersama-sama. Apapun yang kamu mau. Mereka bertiga memiliki pemikiran yang sama, jika saya pergi 1 lawan 1, saya tidak percaya diri menanganinya sendirian. Namun, jika kami bertiga menyerang bersama di depan semua orang di sini, kami akan kehilangan semua muka kami. Ini adalah situasi yang tidak mungkin, apa yang harus kita lakukan? Saya memiliki jadwal yang ketat. Jika Anda tidak mau bertarung sekarang, Anda bisa mencari saya di lain waktu. Aku akan bersedia menemanimu. Xiao Chen bisa melihat pikiran ketiganya dengan satu pandangan. Dia tidak bisa diganggu dengan mereka, setelah dia berbicara, dia segera berjalan keluar. Xiao Chen memang memiliki jadwal yang ketat, dia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Misi untuk menjaga Venaro akan dimulai besok, dia hanya punya 1 malam untuk mempersiapkan dirinya. Misi untuk menjaga Venaro mungkin terdengar sederhana tetapi untuk menjadi misi sekte berlevel tinggi dengan hadiah yang begitu tinggi, pasti ada bahaya yang terlibat. Lagi pula, orang yang mengelola misi sekte bukanlah orang bodoh, mereka tidak akan memberikan poin kontribusi dengan mudah. Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke pasar di Heaven Viewing Platform. Dia awalnya memiliki sedikit lebih dari 1000 batu roh. Menambahkan yang dia peroleh dari Sen Manjun, dia hampir memiliki 2000 batu roh kelas rendah. Dengan begitu banyak batu roh, dia memiliki jumlah yang cukup untuk kultivasinya. Jika dia menggantungnya dan tidak membelanjakannya, itu akan sangat sia-sia. Xiao Chen menelan pil pengisi darah dan menangani luka-luka di tubuhnya. Setelah Xiao Chen menanyakan lokasi pasar, dia perlahan meraba-raba. Selain luka yang sedikit lebih dalam di bahunya, luka lainnya semuanya dangkal. Ketika energi obat dari pil pengisi darah menyebar dan dia beristirahat selama 1 malam, seharusnya tidak ada banyak masalah. Setelah lama mencari, Xiao Chen akhirnya menemukan pintu masuk pasar Heaven Viewing Platform. Sebelum masuk, seseorang sebenarnya perlu membayar biaya masuk batu roh. Orang tidak bisa tidak merasa bahwa itu teduh. Remunerasi seorang murid batin biasa hanya 15 batu roh per bulan. Jika mereka tidak memiliki sumber pendapatan lain, mereka akan merasakan sakit hati setelah menggunakan batu roh ini.
Pasar itu sangat ramai. Di tempat ini, Heaven Saber Pavilion bisa menjual atau memperdagangkan barang-barang mereka di sini. Ada juga toko resmi, mereka menjual segala macam barang, seperti teknik bela diri, senjata roh, armor pertempuran, teknik budidaya, semua yang dibutuhkan dapat ditemukan. Namun, di tempat ini, semua barang ditukar dengan menggunakan batu roh. Uang dunia fana tidak banyak berguna di sini. Namun, ada tempat di mana uang fana bisa ditukar dengan batu roh. Kembali ketika Xiao Chen menjarah semua tabungan klan Jiang selama ratusan tahun, dia telah memperoleh total 30 juta tael emas. Dia menghabiskan 20 juta tael emas di Flying Snow Manor, yang meninggalkan 10 juta tael emas uang kertas di cincin semestanya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk mengubah semuanya menjadi batu roh. Di masa lalu, Fatih Jin secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa lelang teratas di benua Tianwu semuanya menggunakan batu roh untuk berdagang. Tael emas sama sekali tidak berguna di sana. Daripada membiarkannya membusuk di cincin semestanya, dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk menukar semuanya. Bab 178, Pertukaran. Dalam pasar ini, tempat untuk menukar tael emas dengan batu roh dikenakan biaya administrasi, meskipun didirikan oleh Paviliun Pedang Surgawi. Ketika Xiao Chen sampai di toko, masih ada beberapa orang di sana. Mereka adalah murid batin yang sedang bersiap untuk turun gunung, kebanyakan dari mereka menggunakan batu roh untuk ditukar dengan tael emas. Pemilik toko adalah orang biasa tanpa budidaya apapun. Dia mengenakan satin premium dan memiliki kumis yang terbelah menjadi dua kumis. Ada binar di matanya, ini adalah tampilan khas seorang pedagang. Ketika sisa dari mereka pergi, pria itu berjalan ke Xiao Chen dengan senyum gembira di wajahnya. Adik laki-laki ini telah menunggu lama, itu pasti jumlah yang besar, kan? Petik 2. Dia cukup berwawasan, Xiao Chen tersenyum dan berkata, panggil saja aku Ye Chen. Bolehkah saya tahu nama bos ini? Haha, aku tidak berani mengaku sebagai bos, hanya asisten. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Old Hu, bos berbicara dengan tidak tergesa-gesa sambil menunjukkan senyum. Xiao Chen tidak membuang waktu untuk basa-basi lebih lanjut dan mengeluarkan setumpuk uang kertas dari cincin semesta. Dia mengaturnya dengan rapi di atas meja dan mereka segera memenuhi seluruh meja kayu yang indah. Old Hu terkejut dan itu jelas terlihat di wajahnya. Kumisnya melengkung ke atas saat dia perlahan berjalan ke pintu masuk toko dan dengan hati-hati menutup pintu. Dia kemudian menutup sebuah tanda yang mengatakan, ditutup. Setelah dia melakukan itu, dia berbalik menghadap Xiao Chen dan berkata, penampilan bisa menipu. Little Brother Ye memang berurusan dengan jumlah yang besar. Saya memperkirakan ada sekitar 10 juta tael emas uang kertas. Apakah Anda menukar semuanya dengan batu roh? Petik 2. Xiao Chen mengangguk. Old Hu tersenyum, ini pasti pertama kalinya kamu melakukan pertukaran. Jika Anda melakukan pertukaran dalam skala besar, Anda akan kehilangan banyak. Petik 2. Mungkinkah nilai tukar akan berubah sebagai akibat dari jumlah yang besar? Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan saat dia bertanya, bagaimana bisa? Coba lihat ke sana. Old Hu berbalik dan menunjuk ke papan kayu di dinding. Xiao Chen melihat kemana Old Hu menunjuk. Papan kayu dengan jelas menyatakan nilai tukar batu roh. 3.000 tael emas dapat ditukar dengan satu batu roh kelas rendah. Namun, ketika jumlahnya melebihi 100.000, itu menjadi 5.000 untuk satu batu roh kelas rendah. Semakin tinggi jumlah transaksi, semakin rendah nilai tukarnya. Xiao Chen terus melihat ke bawah. Ketika dia mencapai 10 juta tael emas, 10.000 tael emas hanya bisa ditukar dengan satu batu roh. Ini bukan hanya teduh pada tingkat biasa, pikir Xiao Chen tanpa berkata-kata. 10.000 tael emas untuk satu batu roh, artinya, 10 juta hanya bisa memberinya 1.000 batu roh tingkat rendah. Apa yang sedang terjadi? Bertukar hanya dengan satu hanya membutuhkan 3.000 tael emas. Kenapa semakin tinggi jumlahnya, nilai tukarnya juga semakin tinggi? Xiao Chen bertanya karena dia tidak mengerti. Jika dia melakukan pertukaran sekali sehari, dia bisa mendapatkan hampir 4.000 batu roh kelas rendah. Namun, jika dia mengubah semuanya sekaligus, itu hanya seperempat dari apa yang bisa dia dapatkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Old Hu tersenyum tipis, ada orang lain yang menggunakan sejumlah besar tael emas untuk ditukar dengan batu roh. Mereka semua berasal dari klan Fana yang kaya dan tidak memiliki cara untuk mendapatkan batu roh. Oleh karena itu, mereka mencoba memikirkan cara untuk memanfaatkan peluang tersebut. Coba pikirkan, mana yang lebih tinggi nilainya? Batu roh atau tael emas? Setelah batu roh digunakan, itu hilang. Namun, emas beredar, tidak akan pernah hilang. Selain itu, Paviliun Pedang Surgawi tidak memiliki batu roh sebanyak itu untuk ditukar dengan orang. Dengan demikian, mereka melembagakan aturan ini. Namun, jika Anda menggunakan batu roh untuk menukar tael emas, semakin banyak Anda menukar semakin banyak yang Anda dapatkan. Ini adalah prinsip emas yang memiliki nilai dan batu roh tidak ternilai harganya. Petik 2. Xiao Chen memikirkan prinsip ini. Mudah bagi seorang kultivator untuk mendapatkan emas, jauh lebih mudah daripada mendapatkan batu roh. Jika nilai tukar terlalu tinggi, itu tidak akan menjadi kesepakatan yang baik untuk Paviliun Pedang Surgawi. Lagi pula,
Uang ini bukan milik Xiao Chen sejak awal, dia merasakan sedikit cubitan dan itu berakhir. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan pertukaran. Old Fu segera menghitung uang kertas dengan senyum di wajahnya. Setelah dia selesai menghitungnya, dia segera melewati Xiao Chen 1000 batu roh. Setelah Xiao Chen mengambil batu roh dan pergi jauh, Hu Tua menjadi liar dengan gembira. Dia berpikir, jika ada beberapa idiot seperti dia akan segera dipromosikan. Sebenarnya, Xiao Chen merasa seperti menderita kerugian. Senyum terakhir Old Fu dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak bisa menunggu. Namun, ini adalah sesuatu yang dia ambil. Bagaimanapun, itu sudah cukup bahwa dia bisa menukarnya dengan batu roh. Xiao Chen pergi ke tempat di mana kios-kios bisa didirikan dengan bebas dan mulai berbelanja. Ada banyak hal dan banyaknya hal yang memusingkan. Hanya dengan pandangan sekilas, Xiao Chen melihat banyak harta karun yang biasanya sulit ditemukan. Tanduk binatang roh peringkat 5, harimau bertanduk perak. Dijual seharga 20 spirit stone atau ditukar dengan medicinal pill peringkat 4 ke atas untuk menyembuhkan luka. Petik 2. Tatapan Xiao Chen berhenti di kios tertentu. Orang yang menjalankannya adalah pria parubaya yang merupakan martial saint kelas rendah. Di paviliun pedang surgawi, begitu seseorang mencapai usia tertentu, jika mereka tidak maju ke ranah kultivasi yang sesuai, mereka akan berhenti memberikan remunerasi. Mereka dapat memilih untuk turun gunung dan bebas atau mereka dapat memilih untuk tinggal di paviliun pedang surgawi. Namun, mereka harus melakukan semuanya sendiri. Selanjutnya, mereka harus membayar sejumlah batu roh. Pria parubaya di depannya harus termasuk dalam kategori yang terakhir. Karena pegunungan Lingyun memiliki energi spiritual yang padat, dia tidak tahan untuk pergi. Karena itu, dia memilih untuk tinggal. Aku ingin tanduk binatang ini. Namun, apakah bisa lebih murah? Bagaimana kalau 10 batu roh? Seorang pemuda berdiri di depan stan, menawar. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, ini sudah harga terendah, tidak bisa lebih murah. 15 batu roh. Ini adalah harga tertinggi yang bisa saya tawarkan. Bagaimana menurutmu? Jika Anda ingin menjualnya, Anda harus cepat. Anggap diri Anda beruntung, saya perlu tanduk binatang ini untuk memperbaiki pil obat. Kalau tidak ada yang akan tertarik, orang itu terus menawar. Dia jelas tidak puas. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya lagi, saya tidak menjualnya dengan harga kurang dari 20 batu roh. Tanduk harimau bertanduk perak hanya tumbuh 1 inci setiap 10 tahun. Untuk itu tumbuh sepanjang ini, itu akan membutuhkan setidaknya 150 tahun. Tanduk binatang jenis ini mengandung energi spiritual yang sangat padat. Bagus untuk membuat senjata tulang yang kuat atau bisa digiling menjadi bubuk untuk obat pil. Itu sangat berharga. 20 batu roh sudah merupakan harga terendah. Bang! Orang itu melemparkan tanduk binatang itu kembali ke kandang dengan keras. Dia berkata dengan nada menghina, sampah, tanpa malu-malu tinggal di gunung. Saya menginginkan produk Anda adalah suatu kehormatan bagi Anda. Mari kita lihat siapa yang akan membeli tanduk binatangmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membayar batu roh ke aula utama. Tunggu saja untuk diusir dari gunung. Saya menunjukkan salam saya tetapi Anda menolaknya. Anda hanya meminta masalah. Petik 2. Pemuda itu hanya memiliki kultivasi di Grandmaster bela diri kelas medial. Meskipun diejek, orang parubaya itu tetap tanpa ekspresi. Dia sangat tenang, saya harus menghormati upaya yang saya lakukan. Menjual barang dengan harga murah berarti menjual diri saya dengan harga murah. Jika saya benar-benar diusir, saya akan bersedia. Petik 2. Setelah pemuda itu mengejeknya beberapa kali lagi, dia berjalan pergi, mengutuk dan mengumpat saat dia melakukannya. Saat dia pergi, dia akan menoleh ke belakang sesekali, melihat tanduk harimau bertanduk perak. Jelas bahwa dia tidak mengundurkan diri. Xiao Chen berjalan di depan dan dengan hati-hati memeriksa tanduk binatang di kios menggunakan sense spiritualnya. Memang seperti yang dikatakan pria parubaya itu adalah tanduk binatang yang setidaknya berusia 100 tahun, itu penuh dengan energi spiritual yang padat. Tidak ada bahan yang lebih baik untuk mantra penganugerahan kehidupan. Meskipun dengan ranah kultivasi Xiao Chen, dia bisa menggunakan bahan biasa untuk bertarung menggunakan mantra penganugerahan kehidupan. Namun, efeknya tidak sebagus ketika dia menggunakan bahan berkualitas. Teman, apakah kamu di sini untuk membeli tanduk binatang ini juga? Jika Anda berniat untuk menawar, maka jangan repot-repot. Saya tidak akan menurunkan harga. Xiao Chen tersenyum, saya memang akan menawar, ada masalah dengan harga Anda. Kulit pria parubaya itu berubah. Tepat saat dia akan berbicara, Xiao Chen melanjutkan, hargamu sedikit rendah. 20 spirit stone sudah menjualnya dengan harga murah. Saya menawarkan Anda 50 batu roh, ini adalah rasa hormat saya atas upaya Anda. Petik 2. Setelah Xiao Chen berbicara, dia menggali 50 batu roh dan menyerahkannya kepada orang itu. Kemudian dia mengambil tanduk binatang itu, menyimpannya di cincin semestanya, dan berbalik untuk pergi. Kata-kata pria parubaya itu telah menyentuhnya. Dia tinggal di paviliun pedang surgawi sendirian, menerima tatapan dingin, terpisah, dan sombong dari orang lain. Pria parubaya itu jauh lebih baik daripada dia di masa lalu, di bawah lingkungan seperti itu, dia masih bisa mempertahankan mentalitas seperti itu.
Ini membangkitkan belas kasih di Xiao Chen, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Bagaimanapun, 50 batu roh hanyalah jumlah kecil baginya sekarang, mungkin itu bisa digunakan untuk menyelesaikan situasi putus asa bagi orang lain. Adik kecil, mengapa kamu membantuku? Pria parubaya itu mengejar Xiao Chen dan bertanya. Xiao Chen berbalik dan tersenyum lembut, sebuah sungai mengalir di timur selama 30 tahun, lalu sungai mengalir di barat selama 30 tahun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Siapa tahu, mungkin dengan membantu Anda hari ini, Anda akhirnya akan membuat tanda Anda di masa depan. Pada saat itu, akan bermanfaat jika Anda berutang budi kepada saya. Petik 2. Catatan TL, sebuah sungai mengalir di timur selama 30 tahun, kemudian sebuah sungai mengalir di barat selama 30 tahun, ini mengacu pada betapa tak terduganya aliran sungai dan bagaimana hal itu sering berubah. Ini pada dasarnya mengatakan masa depan tidak pasti. Sebuah sungai mengalir di timur selama 30 tahun, kemudian sungai mengalir di barat selama 30 tahun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Pria parubaya itu mengulangi kalimat ini dalam hatinya, namun, akankah aku, Lan Chou, memiliki hari seperti itu? Mengambil keuntungan dari saat dia terganggu, Xiao Chen berbalik dan menggunakan teknik gerakannya untuk pergi dengan cepat. Itu hanya upaya kecil di pihaknya, tidak perlu terlalu fokus padanya. Hari masih muda, jadi Xiao Chen terus berbelanja. Kadang-kadang, beberapa hal menarik perhatiannya, darah binatang roh pangkat tinggi, biji langka, dan tumbuhan langka. 100 batu roh dihabiskan dengan sangat cepat. Sebuah kios yang memiliki banyak orang berkumpul di sekitarnya muncul di depan Xiao Chen. Dia merasa sangat ingin tahu. Dia menerobos kerumunan. Pemilik kios adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, dia adalah Grandmaster bela diri puncak yang mengenakan seragam Bei Chen Peak. Ada 3 garis emas yang disulam di kerahnya, ini adalah murid inti puncak Bei Chen. Hanya ada satu barang di kiosnya, potongan kayu sepanjang setengah meter yang selebar jari. Potongan kayu tergeletak dengan tenang di dalam kios tetapi ada energi spiritual hijau muda yang terlihat keluar dari sana seperti asap hijau. Kayu spiritual Fusang. Xiao Chen berseru pada dirinya sendiri. Pohon ini memiliki energi spiritual yang tidak ada habisnya, bunganya yang tidak pernah layu mekar setiap 1000 tahun sekali. Itu menghasilkan buah setiap 10.000 tahun. Buah yang dihasilkannya adalah buah surgawi yang abadi, setelah memakannya, seseorang akan mendapatkan umur panjang yang sebanding dengan langit dan bumi. Mereka tidak akan pernah mati dan tidak pernah menjadi tua. Ketika cabang pohon ini dipatahkan, ia akan mengeluarkan asap hijau. Potongan kayu yang ditempatkan di kios persis sama dengan bagaimana kayu spiritual Fusang digambarkan. Namun, ini bukan kayu spiritual Fusang yang sebenarnya. Xiao Chen mengulurkan sens spiritualnya dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa meskipun mengandung energi spiritual yang sangat padat, perlahan-lahan berkurang. Adapun cabang pohon Fusang, setelah dipatahkan, esensi yang terkandung di dalamnya juga tidak akan habis, itu tidak akan berkurang. Bab 179, Kayu Surgawi. Cabang ini harus dipisahkan dari jenis pohon Fusang yang lebih rendah. Meski begitu, ia memiliki nilai yang tinggi. Ini karena jenis pohon ini memiliki kecerdasan spiritual. Mereka memahami kultivasi yang belum sempurna. Jika itu adalah pohon roh yang lebih tua, itu bahkan mungkin lebih kuat dari pembudidaya biasa. Menurut legenda, pohon Fusang memiliki kekuatan kaisar bela diri. Ini adalah hal yang baik, mengapa tidak ada yang membelinya? Xiao Chen berpikir saat dia dipenuhi dengan keraguan. Apakah harganya terlalu tinggi? Ini terputus dari pohon wutong yang berusia 1000 tahun. Saya membutuhkan buah merah baru lahir. Saya hanya akan melakukan perdagangan dan tidak akan menjualnya. Jika tidak ada tawaran, saya akan menggunakannya sendiri. Petik 2. Pohon wutong, kulitnya sehijau batu giok, daunnya seperti bunga, itu indah, anggun, megah, dan murni, energi spiritualnya seperti dibuat oleh surga. Menurut legenda, ketika daunnya jatuh, mereka berubah menjadi daun emas yang berkilauan. Dikatakan bahwa Phoenix surgawi dari era kuno tidak akan hinggap di pohon kecuali jika itu adalah pohon wutong. Meskipun tidak sebanding dengan pohon Fusang, itu masih pohon roh yang terkenal. Jika itu benar-benar ada selama 1000 tahun, nilainya akan cukup besar juga. Tidak hanya bisa digunakan untuk memperbaiki pil obat, jika seseorang menyerap energi spiritual di dalamnya, itu bisa meningkatkan ranah kultivasi mereka. Jika dibuat menjadi hiasan dan dikenakan, itu akan menenangkan saraf. Itu akan membuat seseorang tetap tenang, membuat mereka mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha saat berkultivasi. Ketika Xiao Chen mendengar bahwa orang ini ingin menukarnya dengan buah merah baru lahir, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Ekspresinya tidak berubah saat dia mencari melalui cincin semesta. Setelah beberapa saat, dia menemukan apa yang dia cari di sudut. Xiao Chen merasakan kegembiraan di hatinya. Sejak dia menemukan ini di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk, dia tidak pernah menggunakannya. Dia hampir melupakannya. Dia tidak menyangka bahwa itu akan berguna di sini. Aku bisa menawarkanmu 80 batu roh. Apakah itu cukup untuk membeli barang ini? Seseorang maju dan bertanya dengan penuh semangat. 80 batu roh untuk membeli kayu spiritual wutong yang rusak sudah memiliki harga yang sangat tinggi. Namun, murid puncak Bei Chen itu menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tidak mungkin, saya sangat membutuhkan buah merah baru lahir untuk latihan saya. Buah merah baru lahir di Jade Maiden Peak belum matang. Jadi saya hanya bisa mencoba keberuntungan saya di sini. Jika tidak ada, maka saya akan menggunakan kayu spiritual Wutong ini untuk diri saya sendiri. Memikirkannya, dia adalah murid inti puncak Beichen, dia seharusnya tidak kekurangan batu roh. Remunerasi seorang murid inti jauh lebih tinggi daripada murid batin biasa. Menambahkan misi yang mereka selesaikan, mereka seharusnya memiliki batu roh yang cukup. Orang itu merasa tidak ingin menyerah tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan pergi. Orang-orang di sekitarnya semua perlahan bubar juga. Meskipun ramuan roh seperti buah baru lahir merah bukanlah barang langka, butuh beberapa dekade untuk matang. Seseorang harus bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkan salah satunya. Melihat kerumunan perlahan-lahan bubar, murid inti puncak Beichen yang telah mendirikan kios mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Dia bangkit dan bersiap untuk mengemasi kios dan pergi. Xiao Chen buru-buru pergi dan berkata, "Tunggu, saya punya buah merah baru lahir. Saya ingin tahu apakah kita bisa melakukan perdagangan." Petik 2. Ketika murid puncak Beichen mendengar ini, dia senang. Dia berkata, "Jika itu adalah buah merah baru lahir yang matang, saya bersedia menambahkan beberapa batu roh ke dalam kesepakatan. Jika belum matang, Anda harus menambahkan beberapa batu roh." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dia mengeluarkan buah merah baru lahir dari cincin semesta dan menyerahkannya. Buah merah memiliki aroma yang kuat, energi spiritual padat yang menyerang hidung, permukaannya yang seperti kaca sepertinya memiliki cahaya api di bawahnya. Buah baru lahir merah yang matang. Ini benar-benar buah merah baru lahir yang matang. Orang itu memiliki ekspresi yang sangat bersemangat. "Saya Fang Ning. Terima kasih untuk buah merah baru lahir. Aku akan memberimu 10 batu roh kelas rendah lagi." Petik 2. Fang Ning sangat gembira. Dia telah terjebak di puncak Martial Grandmaster untuk waktu yang lama. Ini karena dia tidak dapat membuat terobosan dalam teknik budidaya atribut apinya. Sekarang setelah dia mendapatkan buah merah baru lahir, dia memiliki harapan untuk maju ke Martial Saint. Xiao Chen tidak menyangka bisa mendapatkan 10 batu roh kelas rendah. Xiao Chen dengan benar menyimpan batu roh dan kayu spiritual Wutong yang diberikan Fang Ning kepadanya. Dia juga mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya. Xiao Chen telah mencari kayu spiritual jenis ini. Namun, dia akan selalu berakhir dengan tidak ada yang pasti. Ini hanya membuktikan bahwa kayu spiritual adalah yang paling efektif untuk mantra penganugerahan kehidupan, bahkan tanduk binatang yang dipenuhi energi spiritual tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Setelah mendapatkan buah merah baru lahir, Fang Ning segera mengemasi kios dan pergi. Dia sedang terburu-buru untuk meninggalkan pasar. Xiao Chen menghentikannya dan berkata, "Saudara Fang, bisakah Anda memberitahu saya di mana Anda menemukan pohon wutong ini?" Petik 2. Fang Ning berhenti dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan tulus, "Saudaraku, sebaiknya kamu tidak tahu. Tempat itu penuh dengan bahaya. Saya pergi ke sana bersama tuan saya dan pohon itu sudah menjadi roh. Sangat sulit untuk dihadapi." Setelah Fang Ning selesai, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Terlepas dari bagaimana Xiao Chen memanggilnya, dia tidak berhenti. Xiao Chen merasa sedikit kecewa. Dia melihat ke langit, sekarang berwarna merah menyala di barat. Cahaya matahari terbenam mewarnai seluruh langit menjadi merah. Itu sudah senja. Masih pagi jadi Xiao Chen memutuskan untuk terus memeriksa toko-toko yang didirikan oleh Paviliun Pedang Surgawi, untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik. Sekitar 200 meter di belakang Xiao Chen, ada sosok yang menatapnya dengan tatapan sinis. Orang ini adalah orang yang menginginkan tanduk harimau bertanduk perak sebelumnya. "Menyebabkan saya tidak dapat menyelesaikan misi master, saya ingin tahu latar belakang seperti apa yang Anda miliki. Beraninya kau merebut barang yang kuinginkan." Petik 2. Xiao Chen merasakan tatapan itu sehingga dia mengulurkan sense spiritualnya. Ketika dia melihat penampilan orang yang mengikutinya, dia tersenyum dan terus berjalan ke depan, mengabaikannya. Ada sangat sedikit orang di toko-toko resmi. Itu jauh sekali dibandingkan dengan pasar bebas yang ramai. Xiao Chen melihat sekilas tetapi dia tidak terlalu tertarik. Barang-barang yang dijual di sini semuanya sangat mahal. Mereka menyimpan barang-barang seperti jamu, pil obat, teknik bela diri, atau teknik kultivasi. Orang lain mungkin tertarik pada mereka tetapi mereka tidak tertarik pada Xiao Chen. Xiao Chen memiliki Battle Sage Origin, dia bisa meniru teknik bela diri apapun di bawah matahari. Jika itu bukan teknik bela diri yang langka, dia tidak akan tertarik. Sejauh pil obat dan herbal pergi, dia hanya akan membutuhkannya ketika dia menjalani kultivasi terpencil tetapi sekarang bukan waktunya. Dia hanya membeli beberapa pil detoksifikasi berkualitas baik jika dia membutuhkannya. Selain itu, dia tidak membeli apapun. Dia pergi dengan kecewa. Itu akan segera menjadi siang hari. Xiao Chen bermaksud mencari tempat yang sunyi untuk bermalam. Itu hanya untuk 1 malam, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Ketika dia hendak meninggalkan pasar, sesosok bergegas ke arahnya dengan cepat, berniat untuk menghentikannya sebelum dia meninggalkan pasar. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengunci sosok itu dengan rasa spiritualnya. Sebuah tangan hitam besar muncul entah dari mana dan mengepal, menangkap orang itu dengan kuat. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai dan orang itu terlempar ke udara.
Dia terbang dalam lengkungan besar dan mendarat di tanah dengan keras. Tangan hitam besar itu turun dari langit dan mengepalkan tangannya. Itu menyerangnya terus-menerus, menyebabkan orang itu muntah darah dan pingsan sebelum berhenti. Dari awal hingga akhir, Xiao Chen tidak berbalik. Dia menarik tangannya dan dengan cepat pergi. Hanya gelandangan celaka, namun dia berani menahannya. Betapa cerobohnya. Di Heaven Viewing Platform, di bawah pohon tinggi yang sepertinya menahan langit, Xiao Chen menatap dedaunan yang rimbun. Dia mengungkapkan ekspresi puas, dia akan menghabiskan malam di sini. Dia mendorong kakinya dari tanah dan melompat ke cabang. Dia menggerakkan tubuhnya ke posisi yang nyaman dan berbaring. Xiao Chen mengeluarkan pisau ukir dan tanduk binatang dari harimau bertaring tajam, dan kemudian dia bersiap untuk mulai mengukir. Xiao Chen tidak tahu seperti apa macan bergigi pedang karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi dia tidak bisa mengukir itu untuk mantra penganugerahan kehidupan. Jika dia menggunakannya untuk mengukir Raja Singa Emas, bahannya tidak tepat. Selanjutnya, ukuran Raja Singa Emas terlalu besar. Jika dia secara paksa menggunakan giginya untuk mengukir Raja Singa Emas, itu hanya bisa membuat Raja Singa Emas yang cacat. Itu tidak akan sia-sia. Memikirkannya, Xiao Chen mengukur ukuran tanduk binatang itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengukir 5 keras peringkat 5. Meskipun peringkat keras tidak tinggi, lebih mudah dikendalikan dan jumlah esens yang habis juga lebih sedikit. Keras hanya memiliki kekuatan martial Sein. Namun, ketika mereka datang dalam jumlah besar, kekuatan tempur mereka sangat signifikan. Setelah dia mengambil keputusan, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia bersandar pada batang pohon dan mulai mengukir. Xiao Chen memasukkan esens ke dalam pisau ukir. Serutan terus-menerus jatuh dari tanduk binatang putih. Dia mengingat penampilan keras saat tangannya bergerak ke seluruh tanduk binatang dengan lancar. Keterampilan mengukir Xiao Chen telah mencapai hampir sempurna. Setelah beberapa saat, patung keras yang kecil, indah, dan realistis muncul di tangannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia menempatkan patung itu ke dalam cincin semestanya. Setelah itu, dia melanjutkan mengukir. Pada saat dia selesai mengukir 5 patung, hari sudah malam. Kegelapan sudah benar-benar menutupi langit. Xiao Chen mengeluarkan kayu spiritual Wutong dan memeriksanya dengan cermat sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan tetapi tidak dicari. Xiao Chen tidak ingin menyia-nyiakannya, itu mungkin berguna di masa depan. Xiao Chen duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Mantra surgawi guntur ungu beredar perlahan di tubuhnya. Energi spiritual padat di sekitarnya mengalir di dalam dirinya. Kepadatan energi spiritual di pegunungan Lingyun benar-benar memikat, Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Tidak heran seseorang tidak tahan untuk pergi, berkultivasi di sini setara dengan berkultivasi di bawah gunung selama 3 tahun. Energi spiritual mengedarkan siklus besar di tubuhnya. Akhirnya, mereka mengalir ke area di dantiannya di mana roh bela diri berada. Dalam ruang yang aneh itu, jatuh seperti hujan ke sungai yang mengalir deras. Ketika dia adalah seorang murid bela diri, asal-usul esensinya adalah beberapa awan putih. Ketika dia menjadi master bela diri, itu menjadi genangan air yang jernih. Sekarang dia adalah seorang Grandmaster bela diri, itu telah berubah menjadi sungai yang mengalir deras. Setiap kali dia maju dengan alam kultivasi, energi spiritual yang padat akan meningkat beberapa kali lipat. Itu sangat mengerikan. Xiao Chen merasakan keheranan dan kegembiraan setiap saat. Dalam ranah martial Grandmaster, tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya dalam hal jumlah esens. Selanjutnya, kemurnian esensnya jauh lebih tinggi daripada pembudidaya biasa, itu jauh lebih kuat. Hal yang baik seperti itu jelas merupakan hal yang patut disyukuri. Namun, bahkan jika Xiao Chen mencoba untuk menyelesaikannya, dia masih tidak akan tahu apa penyebabnya. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa itu bukan hasil dari kultivasi mantra surgawi guntur ungu. Itu hanya teknik kultivasi. Menurut ringkasan kultivasi, fenomena seperti itu tidak akan terjadi. Jika seseorang benar-benar harus mencari alasannya, mereka harus memulai pencarian mereka dari Azure Dragon yang berenang di sungai. Namun, warisan klan Xiao telah terputus sejak lama. Tidak ada cara untuk mendapatkan informasi dari tujuan itu. Mungkin Feng Feixue, yang berada di ibu kota kekaisaran, akan mengerti mengapa. Namun, Xiao Chen tidak berniat pergi ke sana untuk saat ini. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, dia tidak bisa diganggu untuk terus memikirkannya. Xiao Chen mengatur ulang pikirannya dan memasuki kondisi kultivasi sekali lagi. Ketika sinar pertama matahari pagi mengintip melalui dedaunan dan mengenai wajah Xiao Chen, dia segera membuka matanya. Dia menarik napas panjang, berkultivasi sepanjang malam telah meningkatkan kondisi mentalnya kembali ke puncaknya. Energi obat dari Blood Replenishing Pill telah benar-benar meresap ke seluruh tubuhnya. Cedera yang dideritanya pada hari sebelumnya telah sembuh total. Tubuh fisiknya telah kembali ke kondisi puncaknya juga. Huci. Tiba-tiba, token kayu di pinggang Xiao Chen mulai bergetar tanpa henti. Itu langsung terbang dengan suara, "Weng." Xiao Chen mengerti apa artinya. Orang-orang olah kontribusi memberinya petunjuk, sudah waktunya untuk pergi. Bang! Tepat ketika Xiao Chen hendak mendarat, sesosok mungil melompat turun dari atas pohon besar. Orang itu meregangkan dan melihat kembali ke Xiao Chen, memberinya senyuman. Setelah itu,
Orang itu pergi dengan sangat cepat. Xiao Chen tidak menyangka akan ada orang murahan seperti dia yang akan bermalam di pohon yang sama. Dia memarahi dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Jika orang itu memiliki niat buruk, dia bisa saja dalam bahaya tadi malam. Bab 180, ditipu. Tidak ada waktu untuk berpikir berlebihan, token kayu sudah terbang jauh. Jika Xiao Chen tidak mengejarnya, dia mungkin akan terlambat. Dia melompat tinggi ke udara dan membubung seperti naga banjir. Token kayu terbang sangat cepat, tetapi juga cukup stabil. Saat Xiao Chen mengejarnya, dia secara tidak sengaja menyadari bahwa token kayu itu tidak menuju ke aula kontribusi. Akhirnya, setelah beberapa waktu, ia mendarat di halaman yang tidak diketahui. Xiao Chen masuk dengan penuh keraguan. Dia menemukan sudah ada hampir 10 orang. Gadis yang dia lihat di pohon yang menjulang tadi juga hadir. Ketika dia melihat Xiao Chen telah tiba juga, dia mengungkapkan ekspresi yang agak heran. Xiao Chen menghitung cepat, termasuk dia, ada total 10 orang. Masing-masing dari mereka memiliki kultivasi setidaknya Grandmaster bela diri kelas medial. Gadis yang dilihatnya memiliki kultivasi tertinggi, puncak Grandmaster bela diri kelas superior. Maju dari Martial Grandmaster ke Martial Saint adalah ambang batas. Semakin dini maju, semakin besar kemungkinan pencapaian seseorang akan lebih tinggi di masa depan. Dengan demikian, Heaven Saber Pavilion memiliki aturan, jika seseorang tidak dapat maju ke Martial Saint sebelum usia 25, status mereka sebagai murid batin akan dihilangkan. Selain Xiao Chen, semua orang yang tersisa saling mengenal. Mereka berkumpul dan mengobrol dengan suara lembut, aku ingin tahu apakah kita akan bertahan kali ini. Saya hampir mati terakhir kali. Petik 2. Memang, jika bukan karena fakta bahwa aku kekurangan poin kontribusi, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Baru-baru ini, saya merasa kultivasi saya telah mencapai kemacetan. Saya harus mendapatkan lebih banyak pil untuk membantu kultivasi saya. Ketika Xiao Chen mendengar ini, kulitnya berubah. Melihat kera orang-orang ini, dia menemukan hanya ada 2 garis emas yang dibordir pada mereka. Ini adalah tanda murid batin biasa. Orang-orang ini bukan murid inti. Namun, bagaimana mereka menerima misi sekte tingkat tinggi? Mungkinkah saya ditipu? Xiao Chen mengingat kembali pengalamannya di lantai 2. Semakin dia memikirkannya, semakin ada sesuatu yang terasa aneh. Sejujurnya, dia memang telah ditipu. Daftar misi tingkat tinggi yang diberikan orang itu kepadanya di lantai 2 aula kontribusi dipenuhi dengan misi berbahaya, misi tingkat tinggi yang hanya sedikit yang ingin diambil dan ditinggalkan. Setiap orang memiliki hak untuk menerima misi tingkat tinggi yang normal, tetapi orang itu tidak menunjukkannya kepada Xiao Chen. Dia tidak menyadari kejahatan di balik acara tersebut. Hai, Anda dari puncak yang mana? Siapa namamu? Anda tampaknya baru. Saya musinya dari puncak Gangyu, kita bertemu sebelumnya. Gadis itu mengambil inisiatif dan menyapa Xiao Chen tepat saat dia sedang berpikir keras. Alasannya tidak diketahui, tetapi Liu Ruyue dan Liu Suifeng tidak mengenakan seragam puncak Qingyun, bahkan ketika Xiao Chen datang. Jadi, dia masih mengenakan pakaiannya sendiri. Dengan demikian, yang lain tidak dapat mengetahui dari mana puncak Xiao Chen berasal. Xiao Chen mengingat pikirannya dan dengan hati-hati mengamati gadis di depannya. Gadis ini berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tampak di atas rata-rata dalam penampilan. Ada senyum memenuhi wajahnya dan sepasang pedang Yuan yang tergantung di pinggangnya. Catatan TL, pedang Yuan Yang adalah sepasang pedang yang identik. Yuan Yang adalah kata lain untuk Yin Yang. Dia memberikan perasaan gadis di sebelah. Dia tampak sangat hidup. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Puncak Qingyun, Ye Chen. Musinya dan 8 pria lainnya menatap Xiao Chen dengan kaget. Mereka memeriksanya dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, musinya berkata, bukankah kamu menerobos ke lantai 2 kemarin? Mengapa Anda mengambil misi ini? Mereka tidak menunjukkanmu misi tingkat tinggi lainnya. Melihat Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, musinya menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Setelah Xiao Chen mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran orang itu pergi untuk waktu yang lama sebelum membawakannya daftar misi. Lebih jauh lagi, tingkat bahaya misi semuanya sangat tinggi. Tidak ada banyak pilihan baik. Mengingat apa yang dijelaskan musinya dan yang lainnya, ketika semuanya disatukan, itu hanya menunjukkan bahwa Xiao Chen telah tertipu. Menyadari ada yang salah dengan ekspresi Xiao Chen, musinya menasihati, jangan terlalu banyak berpikir. Karena Anda telah menerima misi, Anda harus menyelesaikannya. Hukuman untuk kegagalan misi cukup keras. Petik 2. Yang lainnya juga bukan murid inti, mereka benar-benar bisa memahami perasaan Xiao Chen, dan mereka semua memberinya beberapa nasihat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menjadi akrab dengan mereka. Di antara orang-orang ini, ada seorang murid puncak Bei Chen bernama Ma Chen. Dia memiliki pengalaman paling banyak dengan misi ini. Dia sudah melakukan misi ini 2 kali. Dia tidak menahan apapun dan menceritakan sisa pengalamannya. Lokasi misi ini beberapa ratus meter di bawah tanah. Misi utama kami adalah melindungi orang-orang biasa yang menambang di sana. Kita akan sering bertemu hal-hal aneh di bawah tanah, jadi pastikan untuk tidak ceroboh. Jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, segera mundur dan panggil seorang penatua untuk meminta bantuan. Mempertahankan hidup Anda lebih penting.
Petik 2. Pu. Sementara Ma Chen berbicara, terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. 3 lelaki tua berbaju hitam muncul di depan semua orang. Ada 2 pedang silang emas yang disulam di kerah mereka. Itu adalah tanda dari tetua tertinggi Paviliun Pedang Surgawi. Penatua tertinggi adalah posisi yang dihormati di Paviliun Pedang Surgawi, mereka memiliki hak untuk mengeluarkan misi sekte secara langsung. Aura mereka bertiga sangat dalam dan tidak terukur. Aura mereka tak terbatas dan megah seperti lautan luas. Xiao Chen memperkirakan mereka bertiga setidaknya adalah raja bela diri. Terutama lelaki tua di tengah, kesan yang dia berikan bahkan lebih dalam. Wajahnya seperti dipenuhi kerutan, seperti awan gelap pekat yang menutupi langit. Sebuah cahaya dingin berkelap-kelip di matanya sesekali, itu terlihat sangat mengejutkan. Pria tua itu memandang kelompok itu dan mengerutkan kening. Dia tampak jelas tidak senang ketika dia berkata, jumlahnya menjadi semakin sedikit, bahkan ada Grandmaster bela diri kelas rendah. Aula kontribusi terlalu menekan misi kami. Grandmaster bela diri kelas rendah yang disebutkan jelas adalah Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen tidak senang tentang itu, dia tidak berani kehilangan kesabaran. Dia diam, tidak mengatakan apa-apa. Lupakan, kita hanya akan puas dengan apa yang kita miliki. Tidak ada yang besar akhir-akhir ini, sudah cukup tenang. 10 orang seharusnya cukup, komentar salah satu dari mereka dari samping. Pria tua di tengah mengangguk, saya akan memberitahu Anda tentang misi ini secara rinci. Saya akan membuatnya sederhana, jadi jangan mengeluh. Misinya sederhana, yang harus Anda lakukan adalah berpatroli di bawah tanah. Perlindungan mengacu pada pengawasan. Orang-orang yang menambang di tambang batu roh adalah orang biasa. Misi akan selesai setelah sebulan. Itu sederhana, itu sama baiknya dengan tidak mengatakan apa-apa, Xiao Chen mengeluh dalam hatinya. Setelah lelaki tua itu berbicara, dia mengeluarkan botol giok. Dia berkata kepada kelompok itu, tenang saja, jangan mengedarkan esensmu untuk melawan. Petik 2. Ada kekuatan hisap besar yang datang dari botol giok. Xiao Chen mendengar kata-kata lelaki tua itu dan tidak mengedarkan esensnya untuk melawan. Dengan suara, mereka diserap ke dalam botol giok. Botol giok ini sebenarnya adalah harta karun rahasia, ada dunia kecil di dalam botol. Tampaknya berada di dalam ketiadaan. Itu benar-benar gelap gulita. Ketika seseorang mengulurkan tangan mereka, seseorang tidak dapat melihat jari-jari mereka. Xiao Chen tidak bisa melihat 9 orang lainnya. Dia tidak tahu di mana mereka berada. Waktu seolah berhenti di ruang yang gelap gulita. Xiao Chen tahu ruang ini memiliki efek yang mirip dengan cincin semestanya, tetapi itu bekerja dengan cara yang berbeda. Jadi Xiao Chen tidak panik. Dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Dia perlahan mulai mengedarkan mantra surgawi guntur ungu untuk melewati waktu yang membosankan ini. Bang, tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu saat Xiao Chen merasakan sesuatu yang kokoh di bawahnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dia berada di sebuah ruangan batu yang lembab. Saat Xiao Chen berdiri, dia segera merasa bahwa energi spiritual di sekitarnya sangat padat. Itu sangat sulit dipercaya, seolah-olah dia bisa menyentuh energi spiritual halus dengan merentangkan tangannya. Apakah ini tambang roh? Musinya, yang berada di samping, membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. 8 orang yang tersisa dan orang-orang tua yang mengangkut mereka tidak terlihat dimanapun. Hanya mereka berdua yang hadir. Ada meja batu di ruangan itu. Ada juga 2 tempat tidur sederhana dan segala macam hal yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkinkah mereka berdua harus tinggal di sini bersama selama sebulan ke depan? Xiao Chen merasakan sakit kepala hanya dengan memikirkannya. Sebaliknya, musinya masih memiliki senyum di wajahnya. Dia melihat sekelilingnya, sesekali mengutak-atik barang-barang di ruang batu. Sebuah pintu batu di ruangan itu terbuka. Seorang pria parubaya berpakaian hitam masuk dan berkata, kalian berdua telah ditempatkan dalam kelompok bersama. Anda akan tinggal di sini selama 1 bulan. Jika ada masalah, Anda dapat mencari saya. Ayo pergi, saya akan membawa Anda untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Petik 2. Kita harus hidup bersama. Xiao Chen merasa canggung memikirkannya. Dia bertanya kepada orang itu, senior, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Pria parubaya itu merasa aneh dan berkata, apa masalahnya? Anda sudah mendapatkan keuntungan, dan Anda mengeluh tentang hal itu. Di tempat ini, semua orang dikelompokkan berpasangan. Jika Anda ingin bertukar, saya bisa segera melakukannya. Petik 2. Tidak perlu. Tidak perlu. Xiao Chen dengan cepat memberi isyarat dengan tangannya saat dia berbicara. Jika dia harus tinggal dengan pria lain, itu akan lebih tak tertahankan. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, jangan panggil aku senior, saya tidak setua itu. Menyebutku seperti Marsial Paman Ye atau Ye Wen akan dilakukan. Ayo pergi dengan cepat. Petik 2. Betul sekali, tunggu sebentar. Aku hampir lupa. Tahan ini dulu. Petik 2. Pria parubaya itu menyerahkan peta yang terbuat dari kulit binatang kepada mereka berdua. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Dia menemukan itu adalah peta terowongan yang tampak seperti labirin. Lorong-lorong yang berkelok-kelok itu menyilaukan. Peta itu sepertinya telah menyebutkan ada 8 lapisan, lalu dia juga menemukan skala peta.
Lapisan terowongan ini membentang lebih dari beberapa ribu meter persegi. Itu menakjubkan. Xiao Chen menemukan lokasinya di peta. Dia menemukan itu adalah titik yang bersinar samar, dia tidak tahu tujuannya. Ye Wen menjelaskan, titik bercahaya itu sesuai dengan token yang tergantung di pinggangmu. Selama Anda tidak kehilangan token Anda tidak perlu khawatir tersesat. Selain waktu istirahat Anda, jika token Anda tidak bergerak, kami akan menganggapnya berarti Anda menghadapi bahaya. Seseorang akan segera datang untuk mendukungmu. Ini mungkin berarti bahwa mereka akan diawasi di sini. Dengan peta ini, seseorang akan sepenuhnya memantau pergerakan mereka. Xiao Chen berpikir dalam hati dengan tenang. Ye Wen terus menunjukkan beberapa lokasi di peta. Dia menunjukkan lokasi markas di tambang, kemudian dia juga memberitahu mereka bahwa garis hitam itu adalah jalan buntu, dan mereka tidak dapat melewatinya. Setelah penjelasan panjang, mereka berdua memiliki pemahaman kasar tentang tambang ini. Mereka tidak lagi bodoh seperti sebelumnya, tetapi mereka juga tidak tahu segalanya. Setelah Ye Wen memberitahu mereka berdua cara menggunakan pintu, dia membawa mereka berdua keluar untuk membiasakan diri dengan ranjau. Tidak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang biasa yang benar-benar hitam di terowongan yang gelap. Tidak diketahui berapa lama mereka tidak mandi. Orang-orang ini menggunakan kapak dan menggali dengan penuh semangat di terowongan yang lebar. Ekspresi mereka tampak mati rasa. Tidak ada kemarahan di wajah mereka. Sebuah misi untuk menambang batu roh itu sulit dan akan menjadi tugas besar. Jika mereka menggunakan murid paviliun pedang surgawi untuk menambang, itu tidak akan terlalu realistis. Orang-orang ini dikirim ke sini setelah mereka menandatangani kontrak hidup dan mati dengan paviliun pedang surgawi. Catatan TL, kontrak hidup dan mati kemungkinan adalah bentuk ganti rugi yang mengatakan paviliun pedang surgawi tidak bertanggung jawab atas kematian mereka. Kurung siku tutup. Mereka memberitahu mereka sebelumnya bahwa ini akan sangat sulit dan berbahaya. Namun, karena imbalannya tinggi, orang-orang ini memiliki pola pikir untuk menjadi kaya raya setelah bekerja di sini selama 5 tahun. Bab 181, Perang Penuh Mayat. Mereka mencari peruntungan di tengah bahaya. Jika mereka mampu bertahan hidup setelah 5 tahun, hadiah yang bisa mereka peroleh akan cukup baginya untuk hidup dalam kekayaan. Namun, apakah mereka masih memiliki hidup mereka di akhir itu? Hu Qi, saat kerumunan itu hendak pergi, cahaya spiritual yang cemerlang tiba-tiba meletus dari dalam tambang roh. Energi spiritual menjadi lebih melimpah di dalam tambang roh dalam sekejap. Ini adalah biji mentah batu roh kelas medial. Lari. Meskipun mereka telah menemukan batu roh kelas medial, ekspresi para penambang dipenuhi dengan kengerian. Mereka menjatuhkan apapun yang ada di tangan mereka dan bergegas ke arah Xiao Chen dan yang lainnya. Gaga. Seorang penambang sedikit lambat dan dia dicengkeram oleh tangan yang layu. Dengan tarikan biasa, dia direnggut menjadi 2 bagian. Tangan yang layu itu telah menelan jantung penambang yang berdarah. Ketika kerumunan bubar, Xiao Chen akhirnya melihat pemilik tangan aneh ini. Itu adalah mayat busuk yang memancarkan ki hitam dari seluruh tubuhnya. Itu menempatkan hati ke dalam mulutnya dan mengunyah terus-menerus, mengeluarkan suara, zizi. Kelompok penambang bersembunyi di belakang Xiao Chen dan kelompoknya. Meskipun ada kepanikan di wajah mereka, mereka sudah terbiasa dengan ini. Mereka sepertinya tidak terlalu risih saat melihat mayat busuk ini. Ye Wen mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Dia menatap biji mentah yang memancarkan cahaya spiritual di belakang mayat. Kalian berdua tetap di belakang. Di masa depan, jika Anda berdua bertemu monster kelas ini, Anda hanya perlu membubarkan kerumunan. Petik 2. Ye Wen mengeluarkan pedang kecil dari sarungnya dan memutarnya di tangannya terus-menerus. Itu menciptakan arus udara yang kuat di dalam tambang. Mayat itu merasakan aura berbahaya dan meraung dengan cara yang aneh. Itu berubah menjadi hantu hitam dan meluncurkan dirinya ke Ye Wen. Kukunya yang tajam berkilat dingin saat mencoba mencakar wajah Ye Wen. Nyah. Ye Wen berteriak keras. Pedang yang berputar di tangan kanannya mengenai mayat itu terus-menerus. Arus udara yang kuat mendorong mayat itu jauh. Cairan hitam yang berbau daging busuk menetes dari tubuhnya saat terbang kembali ke udara. Mayat itu sudah mati untuk waktu yang tidak diketahui. Itu tidak bisa merasakan sakit atau apapun. Setelah dipukul mundur, itu meraung. Cairan menjijikkan mengalir keluar dari sudut mulutnya dan meluncur ke Ye Wen lagi. Saat Ye Wen melawan mayat itu, mereka perlahan-lahan melayang ke kiri, ini menyebabkan pertarungan berpindah lokasi. Setelah beberapa saat, mereka menjauhkan diri dari kerumunan. Pada saat ini, aura Ye Wen meledak dengan intens tanpa menahan apapun. Aliran pedang ki yang gemilang menghantam mayat itu. Cairan hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Saat cairan hitam hendak mendarat di tubuh Ye Wen, perisai esens segera muncul untuk memblokir cairan hitam itu. Zila! Zila! Cairan hitam sebenarnya terus-menerus merusak esens. Ye Wen berteriak dan perisai esens bergetar. Cairan hitam itu langsung terlempar. Dan, satu orang dan satu mayat, pertempuran mereka menjadi semakin cepat. Orang-orang biasa tidak bisa lagi melihat sosok mereka, mereka hanya bisa mendengar dentang logam beresonansi di udara. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Chen saat dia melakukan yang terbaik untuk melihat situasinya. Cakar mayat itu sebenarnya sekeras besi mendalam, itu mampu menahan cahaya pedang Ye Wen. Hah!
Ada angin dingin dan pedang kecil di tangan Ye Wen menghilang. Xiao Chen tercengang, ini adalah salah satu teknik rahasia puncak King Yun, Clear Wind Chop. Ketika pedang kecil itu muncul kembali, salah satu lengan mayat itu terpotong. Setelah kehilangan lengan, kekuatan tempurnya menurun secara signifikan. Tepat ketika Xiao Chen berpikir tidak ada yang perlu ditakuti, mayat itu tiba-tiba memuntahkan mutiara hitam. Kulit Ye Wen berubah, itu benar-benar berhasil menumbuhkan inti dalam, untungnya aku menemukannya lebih awal. Kalau tidak, jika telah mengembangkan kecerdasan spiritual, itu akan bermasalah. Pedang kecil ditarik ke belakang dan 18 salinan muncul di udara. Sosok Ye Wen ada di mana-mana dalam sekejap. Ketika 18 gambar bergabung kembali, cahaya terang pedang menjadi tertutup. Itu membawa kekuatan besar saat memotong mutiara hitam itu menjadi dua dengan suara, "Sua." Tangan Ye Wen bergerak terus-menerus, pedang kecil itu mulai berputar dengan kuat dan menciptakan topan yang kuat. Pergi. Pedang kecil meninggalkan tangannya dan topan langsung menyelimuti mayat saat bergerak maju. Pedang bergerak sangat cepat di dalam topan saat aliran cairan hitam menyembur keluar tetapi tersebar oleh topan. Di bawah kendali Ye Wen, topan bergerak maju dengan sangat lambat. Setelah beberapa saat, itu berhenti dan pedang kecil menancapkan dirinya ke tanah dengan suara, "Huang Dang." Mayat itu mendarat dengan keras di tanah dengan ledakan keras sebelum memantul beberapa kali. Kulitnya tidak lagi utuh sepenuhnya, itu cukup banyak yang tersisa hanya dengan kerangkanya. Hah! Sama seperti semua orang mengira situasinya telah teratasi dan menghela nafas lega, mayat itu melompat kembali ke atas kakinya. Itu bergerak secepat kilat saat menyerbu musinya yang berada di samping Xiao Chen. Karena situasinya terjadi tiba-tiba, musinya menjadi lengah dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kulitnya sangat berubah, menggambar pedang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Lunar Shadow Saber digambar dengan suara, "Huang Dang." Itu menciptakan bila angin dan kecepatannya hampir mencapai puncaknya. Itu memotong mayat yang terbang ke arah mereka menjadi dua bagian. Ye Wen dengan cepat bergegas dan menembakkan dua aliran api merah untuk membakar mayat itu. Setelah itu, dia berbalik untuk mengambil biji mentah batu roh kelas medial, menunjukkan senyum tipis saat dia melakukannya. Jarang datang dengan biji mentah batu roh kelas medial. Biasanya, mereka hanya akan bertemu satu setiap beberapa bulan. Ye Wen merasa berharga untuk dapat memperoleh biji dengan mengorbankan nyawa hanya satu orang. Ye Wen melambaikan tangannya dan tersenyum, "Pengawas Li, Anda mendapatkan jasa besar. Biarkan saya memperkenalkan Anda. Keduanya adalah wali yang baru tiba. Jika ada masalah, Anda dapat mencarinya." Seorang pria jangkung dan kekar berjalan mendekat. Orang ini adalah pengawas kelompok penambang ini. Ye Wen memperkenalkan Xiao Chen dan musinya lalu dia dengan santai memberikan biji mentah batu roh kelas medial kepada Supervisor Li. Setelah itu, dia memimpin Xiao Chen dan musinya untuk terus berjalan. Sepanjang jalan dia memperkenalkan, saat bertemu dengan mayat di biji mentah batu roh kelas medial, jangan sembarangan bergerak. Kalian berdua tidak cocok untuk mereka. Petik 2. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dari mana asal mayat ini? Kenapa begitu mengerikan? Petik 2. Ye Wen berkata dengan acuh tak acuh, itu merangkak. Lokasi Anda saat ini berada ribuan meter di bawah permukaan. Tambang roh ini telah ada selama beberapa puluh ribu tahun. Mayat yang terkubur di bawah tanah perlahan-lahan akan merangkak di bawah daya tarik energi spiritual. Setelah beberapa bulan, itu akan berubah menjadi hal itu. Biasanya ada makhluk seperti itu di sekitar setiap biji mentah batu roh kelas medial. Petik 2. Mereka bertiga berbicara sambil berjalan. Mereka bertemu dengan beberapa kelompok penambang yang menggali tetapi mereka tidak bertemu dengan biji mentah batu roh kelas medial lainnya yang sedang digali lagi. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan beberapa mayat lain tetapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Mereka dipotong menjadi dua dengan satu serangan dari Ye Wen. Selain mayat, mereka bertiga juga bertemu dengan makhluk yang lebih asing lagi, itu adalah Spirit Swallowing Worm yang memperlakukan biji mentah Spirit Stone sebagai makanan. Ye Wen memenggal kepala cacing menelan roh dan berkata, mayat itu bukan apa-apa, mereka tidak terlalu bermasalah. Musuh terbesar di Spirit Mine adalah Spirit Swallowing Worm. Jika Anda menemukannya, Anda harus menghancurkannya secepat mungkin. Jika berhasil menggali ke dalam tanah, itu akan menjadi masalah. Setiap Spirit Swallowing Worm yang Anda bunuh akan memberi Anda 5 poin kontribusi lagi. Petik 2. Xiao Chen menggenggam Lunar Shadow Saber-nya dan menggunakannya untuk mendorong tubuh Spirit Swallowing Worm untuk memeriksanya dengan cermat. Cacing ini panjangnya setengah meter dan setebal lengan orang dewasa. Itu bisa memuntahkan cairan beracun hijau untuk menyerang musuh-musuhnya. Itu memiliki reaksi yang sangat cepat. Jika serangan Ye Wen sebelumnya tidak cukup cepat, cacing itu akan lolos ke tanah. Jika itu terjadi, hasilnya adalah Ye Wen tidak akan bisa melakukan apapun untuk menentangnya. Saat mereka bertiga berbicara, mereka mencapai tempat di mana terowongan terbelah menjadi 3 jalur yang berbeda. Ye Wen menunjuk ke sebuah jalan dan menunjukkan peta kepada mereka. Di dalam tambang, terowongan tanpa lampu akan ditandai sebagai hitam di peta. Terowongan ini sudah ditambang semua. Tidak perlu masuk. Keduanya mengangguk. Ye Wen memimpin mereka berdua untuk terus berjalan ke depan. Setelah mereka menyelesaikan putaran di terowongan, dia akhirnya membawa mereka ke markas lapisan ini.
Meskipun itu adalah markas, itu sangat sederhana karena berada ribuan meter di bawah tanah. Itu adalah ruang batu besar yang memiliki banyak biji mentah batu roh yang diatur berdasarkan nilainya. Setidaknya ada 10 superior Grand Martial Saint yang menjaga tempat ini. Ketika orang-orang ini melihat Ye Wen datang, dia dengan cepat menyapanya dengan hormat, "Penatua Ye, semuanya normal, tidak ada masalah." Petik 2. Ye Wen mengangguk dan menunjuk Xiao Chen dan musinya, ini adalah penjaga baru yang diturunkan dari atas. Periksa mereka untuk cincin spasial apapun. Petik 2. Ada alasan mengapa sekte super besar seperti mereka bisa diturunkan selama 10.000 tahun. Itu karena mereka mengendalikan tambang roh. Setiap berita tentang tambang roh dianggap sebagai rahasia paling penting dari sekte tersebut. Bahkan setelah sekian lama, Xiao Chen bahkan tidak tahu lokasi tambang roh. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa berkata-kata adalah mereka bahkan tidak tahu di mana jalan keluar dari tambang roh ini. Jika terjadi sesuatu, mungkin saja mereka berdua terjebak di sini dan mati. Xiao Chen tidak berharap mereka berhati-hati sampai memeriksa apakah mereka memiliki cincin tata ruang. Segera, satu pria dan satu wanita berjalan dan mulai memeriksa tubuh mereka. Xiao Chen merasa sedikit panik, ada banyak hal berharga di cincin semestanya, bahkan ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ada senjata roh, pil obat, dan herbal dari klan Jiang yang belum dia kelola. Jika dia menyerahkan cincin itu, dia akan khawatir. Saudara muda, tolong lepaskan cincin di tanganmu. Biarkan aku melihatnya. Orang yang mencari Xiao Chen tidak menemukan apapun di tempat lain sehingga dia hanya bisa merasa curiga dengan cincin di tangannya. Xiao Chen tersenyum malu. Pada titik waktu ini, jika dia bereaksi terhadap itu akan membuatnya terlihat lebih curiga. Dia mengambil inisiatif untuk melepas cincin itu atas kemauannya sendiri dan menyerahkannya kepadanya. Cincin tata ruang dunia ini terbuat dari bahan yang disebut batu penerima. Itu dibuat dengan menempa bahan ini dan benar-benar berbeda dari bahan yang dibuat dari cincin alam semesta Xiao Chen. Orang itu melihatnya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat melihat ada yang salah dengannya. Dia hanya bisa mengembalikan cincin itu ke Xiao Chen. Tunggu sebentar, biarkan aku melihat cincin ini dulu. Sama seperti Xiao Chen akan merasa lega, tatapan Ye Wen melayang dan dia dengan cepat berkata. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi orang lain untuk membuka cincin semesta. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini. Xiao Chen merasa tidak yakin di dalam hatinya. Dia berkata, "Marsial Paman Ye, apakah ada yang salah dengan cincin ini?" Bab 182, Sahabat Misterius. Ye Wen melemparkan cincin itu dengan lembut dan tersenyum kepada Xiao Chen. Tidak ada masalah, perhatikan saja dirimu sendiri. Petik 2. Apa yang dia maksud dengan memperhatikan diriku sendiri? Pikir Xiao Chen. Ye Wen tampaknya telah memberinya pandangan yang dalam, seperti peringatan. Ayo pergi. Tidur nyenyak malam ini. Itu benar, masih ada hal yang sangat penting yang belum kukatakan pada kalian berdua. Jangan berkultivasi di sini. Jika tidak, jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa meledak dan mati. Sudah banyak contoh sebelumnya tentang ini. Saya harap Anda berdua tidak hanya main-main, Ye Wen dengan hati-hati memperingatkan mereka. Ini berarti saya tidak bisa berkultivasi selama sebulan, Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dia awalnya dipenuhi dengan antisipasi ketika dia pertama kali tiba dan melihat energi spiritual yang padat di sekitarnya. Mereka berdua berbicara ketika mereka kembali ke kamar batu mereka. Ketika musinya melihat bahwa Ye Wen tidak ada, dia berkata, "Kakak Ye, terima kasih telah menyelamatkan saya sebelumnya." Petik 2. Xiao Chen tersenyum. Tidak apa-apa, hanya saling membantu. Siapa yang tahu kapan aku membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Ketika mereka kembali ke kamar batu mereka, Xiao Chen membiarkan musinya memilih tempat tidurnya terlebih dahulu. Setelah itu, dia perlahan-lahan berbaring di ranjang batu lainnya. Ruangan batu itu agak besar sehingga mereka tidak merasa terkekang bahkan ketika dua orang tinggal bersama di sana. Dindingnya bertatahkan mutiara malam, jadi terasa cukup terang. Xiao Chen berbaring di tempat tidur. Dia masih belum menemukan garis besar tempat ini. Meninggalkan jalan pelariannya di tangan orang lain sangat meresahkan. Dia mengubah sense spiritualnya menjadi seutas benang dan memanjangkannya ke atas. Hasilnya seperti yang dikatakan Ye Wen, itu benar-benar beberapa ribu meter di bawah tanah. Sense spiritual Xiao Chen mampu meluas ke atas hampir 2000 meter. Namun, selain melihat beberapa lapisan tambang lainnya, dia tidak tahu seberapa jauh dia dari permukaan. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, di mana sebenarnya pintu keluarnya. Xiao Chen tidak menyerah dan menggunakan sense spiritualnya untuk memindai seluruh lapisan. Akhirnya, dia fokus pada area di mana markas besar itu berada. Namun, dia diblokir oleh penghalang tak berbentuk. Dia tidak bisa melewatinya tidak peduli bagaimana dia mencoba. Setelah gagal beberapa kali, Xiao Chen hanya bisa menyerah tanpa daya. Ada jam pasir sederhana yang digunakan untuk menjaga waktu. Dia melihatnya, menurut waktu di bumi, kira-kira pukul 7 malam. Itu masih pagi. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, Xiao Chen tidak memiliki kebiasaan tidur lebih awal. Dia mengeluarkan manual Clear Wind Chop yang diberikan Liu Ruyue kepadanya dan mulai membacanya dengan cermat.
Kesan yang diberikan oleh Clear Wind Chop milik Ye Wen pada Xiao Chen cukup dalam. Kakak senior Ye, aku sudah selesai mandi. Anda dapat mengambil milik Anda sekarang. Petik 2. Ketika batu lain di ruang batu didorong terbuka, ada kamar mandi sederhana. Ada genangan air tanah di sana, tidak perlu khawatir tentang kebersihan mereka. Setelah musinya keluar dari kamar mandi, dia segera memberitahu Xiao Chen. Pakaian yang dia kenakan semuanya tertata rapi dan benar tanpa membuatnya terlihat erotis, tidak cukup bagi Xiao Chen untuk merasa canggung. Xiao Chen meletakkan manual dan mengangguk. Dia tidak terlalu terobsesi dengan kebersihan. Karena itu, setelah dia masuk, dia membersihkan dirinya dengan cara yang sederhana dan dengan cepat keluar setelah mengenakan pakaiannya. Musinya memiliki kepribadian yang lebih hidup. Ketika dia melihat Xiao Chen membaca, dia terus bertanya padanya tanpa henti. Senyum di wajahnya tidak pernah pudar sama sekali. Dia cukup optimis tentang misi ini. Kakak senior Ye, mengapa kamu memasuki paviliun pedang surgawi pada awalnya? Selanjutnya, Anda masuk ke puncak King Yun terlemah. Petik 2. Musinya mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, itu hanya tidak pernah berakhir. Akibatnya Xiao Chen tidak bisa fokus. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan meletakkan bukunya tanpa daya. Setelah dia berpikir sejenak, dia menjawab, awalnya, saya masuk untuk menyelamatkan seorang teman. Kemudian saya menyadari bahwa saya dapat meningkatkan kekuatan saya di sini. Jadi saya tinggal. Senyum nakal muncul di wajah musinya. Biar ku tebak, temanmu pasti perempuan. Itu bisa dianggap begitu. Xiao Chen tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Bagaimana denganmu? Mengapa Anda memasuki paviliun saber surgawi? Petik 2. Musinya mengubah posisinya di tempat tidur dan bersandar ke dinding. Orang tua saya menyuruh saya masuk. Saya telah di sini selama sebulan. Sebenarnya, saya tidak ingin masuk. Petik 2. Xiao Chen merasa itu aneh. Sebelum dia masuk, dia sudah menjadi Grandmaster bela diri puncak. Sepertinya klan musinya tidak sederhana. Setelah dia menjawab pertanyaan itu, suasana hati musinya tampak berubah berat. Dia tidak bersemangat seperti sebelumnya. Setelah mereka mengobrol sebentar lagi, dia pergi tidur. Xiao Chen tidak bisa tidur, jadi dia terus membaca manual Clear Wind Chop. Esensi di tubuhnya perlahan-lahan beredar dengan cara yang dijelaskan oleh manual. Dia segera merasakan energi yang kuat beredar. Sayangnya, tidak ada tempat yang cocok untuknya berlatih. Xiao Chen mengujinya sebentar tetapi segera menyerah. Setelah larut malam, kelopak matanya mulai terkulai dan dia tertidur setelah menjadi linglung. Keesokan paginya, Xiao Chen bangun tepat waktu. Suara dia bangun mengejutkan musinya. Setelah mereka berdua mandi dan makan, mereka mulai melakukan patroli sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Ye Wen kepada mereka. Tidak lama setelah mereka pergi, Xiao Chen melihat sekelompok penambang yang menemukan biji mentah batu roh kelas medial kemarin. Ketika Supervisor Li, yang memimpin para penambang, melihat mereka berdua, dia dengan cepat menghentikan apa yang dia lakukan. Dia datang dan menyapa mereka. Salam, Tuan dan Nyonya. Apakah Anda memiliki instruksi untuk kami? Xiao Chen menilai orang ini dengan hati-hati. Tingginya sekitar 2 meter. Xiao Chen memandangnya dengan baik. Hal yang diperhatikan Xiao Chen adalah matanya. Para penambang lain memiliki pandangan yang membosankan di mata mereka, seperti mereka sudah putus asa. Namun, matanya dipenuhi dengan cahaya dan tidak ada tanda-tanda dia putus asa. Jika bukan karena pakaiannya yang kotor, orang tidak akan menganggapnya sebagai penambang. Tidak banyak, kami hanya berpatroli. Jika ada masalah, segera kirim sinyal keluar. Xiao Chen mengangguk dan pergi bersama musinya. Patroli adalah pekerjaan yang sangat membosankan, terutama ribuan meter di bawah tanah. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa hanya ada sedikit orang yang mendaftar untuk pekerjaan ini. Tidak ada yang akan memilih untuk kembali ke lingkungan neraka ini untuk kedua kalinya kecuali mereka sangat membutuhkan poin kontribusi. Tambang roh tidak sedamai kelihatannya. Setelah pengalaman kemarin, Xiao Chen tidak berani gegabah. Dia dengan hati-hati mengikuti peta saat dia berjalan di sekitar tambang. Huci. Tiba-tiba, ada seruan keras dari klakson trompet yang berdering tajam di terowongan. Xiao Chen dan musinya bertukar pandang, ada situasi. Mereka dengan cepat bergegas ke arah asal suara. Mereka berdua sangat cepat. Segera, mereka tiba di lokasi di mana suara itu berasal. Mereka menemukan mayat perlahan memanjat keluar dari tanah. Para penambang berlari ke segala arah. Xiao Chen berkata kepada musinya, kumpulkan orang-orang ini. Jangan lari-lari. Itu hanya mayat biasa, aku akan menghadapinya. Musinya bertanya dengan cemas, apakah kamu bisa? Petik 2. Bahkan jika aku tidak bisa, aku juga punya. Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera bergegas ke depan dan menjatuhkan mayat yang baru saja keluar. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menghadapi makhluk menjijikkan ini. Karena itu, dia tidak berani ceroboh, dia dengan hati-hati memblokir serangan mayat itu. Perlahan, dia mulai merasakan bahwa metode menyerang mayat itu terbatas. Ia mengandalkan kecepatan dan cakarnya yang tajam untuk menyerang. Ini harus menjadi mayat kelas terendah. Segera, Xiao Chen benar-benar memahami pola serangannya. Xiao Chen tidak ingin berlarut-larut, jadi dia menggunakan 3 gambar awan yang mengalir. Sosoknya segera berubah buram. Dia bergerak melingkar di sekitar mayat seperti sungai kecil dan mengirimkan 3 serangan pedang ke sana.
Sua. Kedua lengan dan kepala mayat itu langsung terpisah dari tubuhnya dan mengeluarkan banyak cairan hitam. Xiao Chen tahu tentang teror cairan ini sehingga dia mengirimkan cahaya pedang untuk memblokir mereka agar tidak bersentuhan dengan tubuhnya. Mayat yang kehilangan tangan dan kepalanya belum mati. Itu melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menyerang Xiao Chen dengan liar, tetapi itu bukan lagi ancaman. Xiao Chen mengeksekusi Drawing the Sabre dan membaginya menjadi dua. Sekarang harus mati sebagai kenop pintu. Xiao Chen meletakkan pedangnya kembali ke sarungnya dan berbicara kepada sekelompok penambang yang telah dikumpulkan musuhnya. Siapa pengawasnya? Seorang penambang berjalan keluar sambil membungkuk. Dia berkata, sebagai balasan kepada Tuan, saya adalah pengawas di sini. Wajah orang ini benar-benar hitam. Matanya telah kehilangan cahayanya, seperti dia telah kehilangan semua harapan. Xiao Chen menghela nafas. Pergi berurusan dengan tubuh, menurut aturan, kamu boleh istirahat selama 2 jam. Saya tidak akan mempersulit keadaan. Ini adalah instruksi yang diberikan oleh Ye Wen. Jika mayat muncul, kelompok penambang dapat beristirahat selama 2 jam, maka mereka harus kembali bekerja. Tidak perlu repot-repot tentang mereka. Keduanya mengobrol lebih lama. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada lagi yang terjadi, mereka meninggalkan tempat itu dan melanjutkan patroli mereka. Segera, mereka mencapai tempat di mana jalan dibagi menjadi 3. Namun, 2 jalur tidak memiliki lampu terpasang, itu gelap gulita. Menurut aturan, ini adalah jalan mati, tidak perlu berpatroli di sana. Saat mereka bersiap untuk pergi, Xiao Chen tiba-tiba melihat sepasang mata hijau di salah satu terowongan. Namun, ketika dia mencoba melihat dengan cermat lagi, dia tidak menemukan apapun. Dia mengulurkan sens spiritualnya. Namun, setelah mencari untuk waktu yang lama, dia tidak menemukan apapun. Kakak senior Ye, ada apa? Musinya bertanya, suaranya dipenuhi keraguan. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Jangan bergerak, aku akan masuk untuk melihatnya. Sepertinya ada sesuatu di sana. Musinya melihat ke arah tatapan Xiao Chen. Bukankah itu jalan mati? Aku ikut denganmu. Tidak perlu, aku bisa saja melihat sesuatu. Setelah Xiao Chen berbicara, dia langsung masuk dalam sekejap. Ada cahaya ungu samar datang dari matanya dalam kegelapan, dia bisa melihat sekitar 10 meter di sekelilingnya di dalam terowongan yang gelap gulita. Xiao Chen berjalan sekitar 200 meter tetapi dia tidak menemukan apapun. Saat dia bersiap untuk pergi, dia mendengar suara langkah kaki datang dari belakangnya. Namun, hanya musinya yang mengikutinya. Ayo pergi, tidak perlu mengikutiku. Saya salah lihat, kata Xiao Chen kepada musinya yang ada di belakangnya. Namun, begitu dia berbalik, dia melihat ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah musinya. Dia dengan cepat menarik pedang Yuanyangnya dan cahaya dingin melintas di terowongan. Pedang Yuanyang di tangan kirinya berdengung dengan suara merdu saat terbang di udara, terbang menuju kepala Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Pedang Yuanyang sering digunakan oleh wanita karena sedikit lebih pendek. Kebanyakan pria tidak akan menggunakannya karena tampaknya tidak tirani. Namun, hanya berdasarkan penampilan, itu cukup cocok untuk karakteristik anggun seorang wanita. Namun, sebenarnya, kekuatan dan kekuatan pedang Yuanyang tidak kalah. Xiao Chen mengikuti pedang berdengung dengan matanya dan menyaksikan kegelapan menelan pedang Yuanyang yang berkilauan dengan cahaya dingin. Pikirannya berhenti sejenak tetapi dia bergerak setelah itu. Dia mempercayai musinya dan tidak bergerak untuk menyerangnya. Xiao Chen mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon dan tubuhnya bergerak secepat naga banjir dan dia tiba di belakang musinya dalam sekejap. Bab 183, Terluka Parah. Hah! Ada ledakan saat pedang Yuanyang menancap di langit-langit terowongan. Xiao Chen samar-samar melihat sosok buram yang dengan cepat menyelam ke dalam lubang di dinding. Serangga menelan roh. Xiao Chen langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dia tidak salah lihat. Mata hijau yang dia lihat adalah mata dari Spirit Swallowing Bug. Ketika dia masuk, dia dengan licik masuk ke dalam lubang di dinding. Ketika dia berbalik, itu muncul dengan sendirinya, ingin menyelinap menyerangnya. Secara kebetulan, musinya melihat situasi dan langsung menyerang, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia ingin menyelamatkan Xiao Chen, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Musinya memegang pedang Yuanyang lainnya di tangan kanannya dan menariknya sedikit ke belakang. Ada riak tak terlihat di udara yang menyebar di udara, pedang Yuanyang lainnya yang menempel di langit-langit bergetar dan terbang kembali ke tangan musinya. Kakak senior Ye, apakah kamu baik-baik saja? Musinya bertanya pada Xiao Chen dengan cemas. Xiao Chen memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa beberapa cairan hijau telah meresap melalui pakaiannya. Cairan memasuki tubuhnya perlahan melalui pori-pori di kulitnya sebelum dengan cepat bercampur dengan darahnya. Darah yang bercampur dengan cairan racun hijau mengalir di tubuhnya. Tak lama, Xiao Chen merasa pusing, ini adalah tanda keracunan. Xiao Chen dengan cepat mengeluarkan pil detoksifikasi dari cincin semesta. Kemudian dia duduk bersila dan mengedarkan esensnya untuk menyebarkan energi obat pil dengan cepat. Xiao Chen tidak menyangka bahwa pil detoksifikasi yang dia bawa akan sangat berguna di sini. Pil obat dengan cepat larut dan memisahkan cairan hijau dari darahnya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen bisa merasakan sesuatu yang manis di mulutnya, dia segera memuntahkan cairan hijau.
Xiao Chen membuka matanya dan langsung merasa lebih baik. Perasaan pusing yang dia rasakan sebelumnya telah hilang. Racun dari Spirit Swallowing Bug benar-benar tirani. Hanya melakukan kontak dengan jumlah kecil memiliki konsekuensi serius. Jika dia tidak menyiapkan pil detoksifikasi sebelumnya, dia bisa mati di sini. Xiao Chen bangkit dan melihat bahwa musinya memiliki ekspresi yang sangat khawatir di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Saya sudah memaksa racun keluar. Terima kasih. Musinya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Xiao Chen. Dia kemudian berkata, bukan apa-apa. Ayo pergi. Siapa yang tahu kapan cacing itu akan keluar lagi? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ini adalah 5 poin kontribusi di sini. Selain itu melukai saya. Bagaimana saya bisa membiarkannya begitu saja seperti ini? Petik 2. Karena Xiao Chen tahu ada Spirit Swallowing Worm di sini, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Selama dia berhati-hati dan tidak diserang secara diam-diam, itu tidak akan menjadi masalah. The Spirit Swallowing Worm sama kuatnya dengan Martial Grandmaster. Xiao Chen mengulurkan sense spiritualnya dan mengirimkannya ke tanah terowongan. Sense spiritualnya mengikuti jejak Qi yang ditinggalkan oleh Spirit Swallowing Worm dan mengejarnya. Orang licik ini, untuk berpikir itu dekat. Rasa spiritualnya berbalik dan kembali. Xiao Chen melihat lubang di atas kepalanya dan dia tidak bisa tidak berseru dalam pikirannya. The Spirit Swallowing Worm sebenarnya bersembunyi tepat di atas kita. Bang! Kaki Xiao Chen terdorong dari tanah dan dia menarik Lunar Shadow Saber dari sarungnya. Bilah pedang bersinar dengan lampu listrik, menerangi terowongan yang gelap gulita. Puci! Lunar Shadow Saber yang cemerlang menusuk ke langit-langit dengan suara, Suara, zizi, bisa terdengar, itu adalah tangisan menyedihkan dari Spirit Swallowing Worm. Cairan hijau mengalir keluar dari cacing. Xiao Chen tahu teror cairan ini. Dia mengirim beberapa esens ke bilahnya dan membuatnya bergetar. Dia segera membuang semua cairan berbisa. Pada saat berikutnya, dia bisa merasakan makhluk menggeliat dengan cepat di bilahnya. Mau lari. Sangat terlambat. Xiao Chen tertawa dingin saat esensnya meledak dan menghancurkan langit-langit di atas kepalanya secara instan. The Spirit Swallowing Worm jatuh bersama dengan bebatuan. Ada gemuruh di terowongan saat bebatuan jatuh terus-menerus. Keduanya bergerak untuk menghindari batu yang jatuh. Setelah menjadi damai kembali, mereka mulai mengejar Spirit Swallowing Worm yang menyeret tubuhnya yang rusak ke tanah. Ketika jatuh ke tanah, Spirit Swallowing Worm ini praktis kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya. Selain kerusakan yang diberikan Xiao Chen, cacing menelan roh ini diretas menjadi beberapa bagian setelah beberapa saat. 5 poin kontribusi ini ada di dalam tas. Musinya bingung jadi dia bertanya, Kakak Ye, bagaimana kamu menemukannya? Secara alami, Xiao Chen tidak bisa memberitahu musinya alasan sebenarnya. Karena itu, dia membuat alasan. Xiao Chen menggali inti dalam dari tubuh cacing menelan roh. Karena memakan biji mentah batu roh untuk waktu yang lama, permukaan inti dalamnya sangat halus. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sebanding dengan binatang roh peringkat 5. Xiao Chen menyingkirkan inti dalam Worm Spirit Swallowing dengan hati-hati dan tersenyum. Kami memperoleh 5 poin kontribusi. Kami akan membaginya menjadi 2. Petik 2. Musinya tersenyum lembut. Kami hanya bisa membaginya menjadi 3-2 untuk kebaikanmu. Poin kontribusi tidak berguna bagiku. Poin kontribusi tidak berguna bagi Anda. Xiao Chen menatap musinya dengan bingung. Jika poin kontribusi tidak berguna lalu mengapa Anda mengambil misi seperti itu? Musinya tampaknya telah menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia tersenyum dan berkata, jangan salah paham. Maksud saya beberapa poin kontribusi tidak akan membuat perbedaan bagi saya. Kamulah yang menemukan Spirit Swallowing Worm, 2 poin kontribusi sudah cukup bagiku. Jadi itu yang dia maksud. Xiao Chen tersenyum dan tidak melanjutkan masalah ini. Mereka berdua meninggalkan terowongan dan terus berpatroli di jalur yang ditunjukkan oleh peta. Itu sangat tenang setelah ini dan tidak ada lagi peristiwa besar. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa Spirit Swallowing Worm. Sayangnya, mereka terlalu cerdik dan terjun ke tanah untuk melarikan diri jauh. Ketika hari sudah malam, para penambang beristirahat. Pekerjaan Xiao Chen dan musinya juga berakhir. Xiao Chen berjalan ke Ye Wen dan melaporkan kejadian hari itu. Setelah dia menyerahkan inti batin cacing menelan roh kepada Ye Wen dan merekamnya, dia bisa menukarkan poin kontribusi di aula kontribusi. Tidak ada yang terjadi di sepanjang jalan kembali. Xiao Chen berpikir bahwa tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke ruang batu untuk beristirahat. Di salah satu lorong mati, Xiao Chen menemukan area yang luas dan menggambar Lunar Shadow Saber untuk melatih teknik pedangnya. Meskipun dia tidak bisa menyerap energi spiritual apapun untuk diolah, dia masih bisa melatih teknik pedangnya, dia juga tidak bisa ketinggalan dalam hal ini. Awalnya, ia berlatih 8 gerakan dasar pedang selama 2 jam. Ini menstabilkan kembali teknik dasar saber yang telah dia latih hingga kesempurnaan kecil. Setelah itu, dia mulai berlatih teknik pedang guntur bergegas, 3 gambar awan mengalir, dan teknik pedang lainnya sekali. Setelah 4 jam, Xiao Chen menyelesaikan pemanasannya. Dia beristirahat sebentar sebelum dia mulai berlatih Clear Wind Chop. Dia sudah mengingat metode sirkulasi Clear Wind Chop di dalam hatinya tadi malam. Xiao Chen perlahan mengeksekusi Clear Wind Chop.
Pedang itu menari-nari di udara dan langsung menciptakan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Pedang itu bergerak di antara angin sejuk dan menari di mana-mana. Xiao Chen berlatih tanpa lelah dan mengeksekusi Clear Wind Chop ratusan kali. Dia menghabiskan semua esens di tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan trik untuk itu. Belum lagi mampu menyembunyikan pedang di dalam angin sejuk seperti yang dilakukan Liu Ruyue dan Ye Wen, dia bahkan tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Dia hanya mampu menciptakan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Dia tidak dapat mencapai keadaan hanya melihat angin yang jernih tetapi tidak dengan pedangnya. Xiao Chen duduk di tanah dan memikirkan prinsip-prinsip di balik teknik ini. Seperti kata pepatah, Tuan membawa Anda ke pintu, sisanya terserah Anda. Prinsip ini berlaku di sini, Liu Ruyue hanya bisa memberitahunya tentang esensi di balik Clear Wind Chop untuk mencegahnya berjalan di jalan yang salah. Namun, itu sepenuhnya bergantung pada Xiao Chen untuk memahaminya. Bahkan jika orang lain memberitahu dia tentang pemahaman mereka dan membiarkannya mencapai kesempurnaan kecil, jika dia tidak memahaminya sendiri, dia tidak akan bisa menguasainya. Dia tidak akan pernah bisa mempraktikkannya dengan sempurna. Karena dia tidak berani menyerap energi spiritual di sekitarnya, Xiao Chen mengeluarkan batu roh kelas rendah dari cincin semesta. Xiao Chen menyerap energi dari batu roh dan esensnya langsung diisi ulang. Xiao Chen bangkit dan berlatih Clear Wind Chop lagi. Ada angin sejuk yang bertiup di dalam terowongan. Saat Xiao Chen semakin cepat, angin bertiup semakin kencang. Xiao Chen tetap tenang di tengah angin kencang. Tiba-tiba, inspirasi muncul, dia mengeksekusi seni melonjak awan Azure Dragon. Dia melonjak seperti naga banjir di angin yang mengamuk. The Clear Wind Chop awalnya adalah teknik rahasia yang berdiri sendiri, itu tidak datang dengan teknik gerakan yang menyertainya. Ketika seseorang mengeksekusi teknik tersebut, mereka sepenuhnya mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk beradaptasi. Teknik ini tidak dapat digunakan saat bergerak dengan kecepatan cepat. Namun, Azure Dragon Cloud Soaring Art-nya secara mengejutkan kompatibel dengan Clear Wind Chop. Meskipun baru pertama kali mencobanya, Xiao Chen berhasil mengeksekusi Clear Wind Chop di udara. Xiao Chen senang, sepertinya dia telah menemukan tanah baru. Dia mengeksekusi Clear Wind Chop saat dia mundur ke belakang, saat dia berada di tengah jungkir balik, saat dia berputar, dalam waktu singkat, dia mengeksekusi Clear Wind Chop dari segala macam posisi dan sudut yang berbeda. Menggunakan Clear Wind Chop pada saat yang sama dengan teknik rahasia menghabiskan lebih banyak esens yang awalnya dia bayangkan. Kali ini, Xiao Chen hanya mampu mengeksekusi Clear Wind Chop 20 kali sebelum dia kehabisan esens. Karena Clear Wind Chop masih belum sempurna, dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Namun, Xiao Chen tidak terlalu kecewa karena dia tahu dia bisa menggunakannya bersama dengan Azure Dragon Cloud Soaring Art. Xiao Chen tidak melanjutkan latihan setelah dia beristirahat sebentar. Cukup berlatih tanpa berpikir tidak akan menghasilkan kemajuan apapun bahkan jika dia berlatih selama 100 tahun. Selain itu, lingkungan di dalam terowongan tidak cocok untuk pelatihan. Mengandalkan batu roh untuk mengisi kembali esensinya akan melemahkan kepekaannya terhadap energi spiritual. Menyembunyikan niat membunuhnya adalah langkah pertama untuk mengeksekusi Clear Wind Chop. Xiao Chen merenungkan masalah ini. Bagaimana dia bisa menyembunyikan niat membunuhnya di antara angin jernih yang tak terlihat. Ketika Xiao Chen kembali ke kamar batu, dia terkejut menemukan bahwa musinya tidak berbaring di ranjang batu. Mungkinkah dia pergi untuk melatih pedangnya seperti yang saya lakukan? Ini sudah sangat larut, mengapa dia belum kembali? Xiao Chen memiliki banyak pertanyaan di kepalanya dan dia tidak bisa diganggu dengan semua ini. Dia seharusnya hanya memikirkan bisnisnya sendiri. Xiao Chen memasuki kamar mandi dan dengan nyaman berendam di kolam air untuk waktu yang lama sebelum dia keluar. Keesokan paginya, ketika Xiao Chen bangun, dia menemukan bahwa musinya sudah mandi dan siap. Dia menunggunya untuk memulai patroli mereka. Kakak senior Ye, kemana kamu pergi tadi malam? Saya tidak melihat Anda kembali setelah waktu yang lama, musinya tersenyum pada Xiao Chen saat mereka pergi. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak mengharapkan musinya untuk memulai topik ini. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak terbiasa tidur sepagi ini, jadi saya pergi berlatih pedang. Petik 2. Musinya tersenyum dan berkata, ayo pergi. Maka saya akan dapat melihat teknik bela diri yang telah Anda latih dengan sangat keras ketika kita bertarung bersama hari ini. Petik 2. Xiao Chen hanya tersenyum tanpa berbicara. Selanjutnya, mereka memulai patroli kering dan membosankan mereka lagi. Mereka berdua sudah menyelesaikan patroli mereka sekali kemarin. Kali ini, mereka sudah terbiasa dengan jalannya. Mereka tidak asing seperti kemarin. Kelompok penambang pertama yang mereka temui dipimpin oleh Supervisor Li seperti sebelumnya. Ketika Supervisor Li melihat mereka berdua datang, dia segera datang dan menyapa mereka dengan sopan. Xiao Chen melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepadanya untuk membuang formalitas. Bab 184, Terowongan Aneh. Setelah tinggal di sana untuk sementara waktu, mereka tidak menemukan apa-apa dari catatan. Kemudian mereka berdua mulai menuju kelompok penambang lain. Sepanjang jalan, mereka tidak berani gegabah. Jika ada kecelakaan dan mereka diludahi oleh Spirit Swallowing Worm, mereka akan berada dalam masalah. Pagi berlalu dengan cara yang sama, dan terowongan itu sangat tenang. Lapisan ke-8 terowongan jauh lebih kecil dari yang dibayangkan Xiao Chen.
Garis-garis padat di peta memberikan tampilan yang mengancam, tetapi kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah terowongan mati. Mereka memiliki sedikit tempat untuk berpatroli. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin mengapa mereka hanya membutuhkan 2 orang untuk berpatroli di lapisan ini. Bahkan, menurut pendapat Xiao Chen, tidak akan ada banyak masalah bahkan jika mereka berdua tidak ada di sini. Mereka hanya perlu mengirim 2 dari 10 penjaga bela diri di markas besar untuk melakukan pekerjaan itu. Mereka akan dapat dengan mudah menangani pekerjaan mereka. Keduanya berhasil menyelesaikan patroli mereka sebelum tengah hari. Setelah itu, mereka mengeluarkan jatah kering mereka dan istirahat. Musinya adalah cerewet, berbicara tanpa akhir. Tepat saat mereka duduk, dia bertanya, "Kakak senior Ye, menurutmu apakah ada pola dari penampilan Spirit Swallowing Worms?" Petik 2. Mereka berdua telah menemukan beberapa Spirit Swallowing Worms setelah menyelesaikan patroli mereka sebelumnya. Cacing-cacing itu dengan cepat melarikan diri sebelum mereka bisa bergerak, membuat mereka tidak punya pilihan selain menyerah untuk mengejar. Xiao Chen sama sekali tidak memperhatikan pola apapun. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Apakah kamu memperhatikannya?" Musinya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wanita ini sangat tanggap. Tentu saja saya memperhatikan satu. Di mana biasanya kita menemukan Spirit Swallowing Worms? Apakah itu tempat-tempat dengan penambangan yang sedang berlangsung atau tempat-tempat yang tidak ada?" Petik 2. Mata Xiao Chen berbinar, seolah-olah dia telah menghubungkan sesuatu di otaknya. Dari kelihatannya, mereka tidak pernah menemukan Spirit Swallowing Worm di area tempat para pekerja menambang. The Spirit Swallowing Worms tidak seperti mayat. Ketika mayat-mayat itu keluar, mereka bergerak cukup lambat, memberi waktu bagi para penambang untuk berlari dan mencari bantuan. Ketika cacing menyerang, mereka akan memuntahkan beberapa suap cairan berbisa dan membunuh para penambang ini dengan mudah. Sepertinya hal seperti ini tidak pernah terjadi dengan Spirit Swallowing Worms sebelumnya. Namun, apa hubungannya ini dengan pola kemunculan Spirit Swallowing Worm? Musinya menunjukkan senyum sombong saat dia berkata, "Sudahkah kamu mengetahuinya?" Melihat wajah Anda dipenuhi keraguan, Anda mungkin belum menemukan poin utamanya. Biarkan saya memberitahu Anda, cacing menelan roh secara alami bergantung pada biji mentah batu roh untuk bertahan hidup. Anda belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi saya hanya bisa menggambarkannya sebagai waktu istirahat Anda yang berbeda dari mereka. Xiao Chen tiba-tiba merasa tercerahkan, dan dia segera memahami poin terpenting. Dia berkata, "Kami berdua beristirahat ketika para penambang juga beristirahat. Artinya, saat kita beristirahat, Spirit Swallowing Worms aktif." Musinya mengangguk, "Sebenarnya, kamu bisa melihat ini dari sudut lain. Setelah Spirit Swallowing Worms mulai beristirahat, kami dan para penambang keluar untuk melakukan pekerjaan kami. Ketika Spirit Swallowing Worms menjadi aktif, kami memulai istirahat kami." Petik 2. Kata-kata musinya hanya membalikkan kata-kata Xiao Chen. Ini mungkin tampak berarti hal yang sama, tetapi ketika diperiksa dengan ama penekanannya berbeda. Xiao Chen tidak bodoh, dia dengan cepat menemukan bagian terpenting. Waktu ketika para penambang dan kami sedang bekerja bukanlah sesuatu yang diputuskan begitu saja. Sebaliknya, orang yang bertanggung jawablah yang memutuskan ini menggunakan waktu aktivitas Spirit Swallowing Worms. Itu dilakukan agar kita bisa menghindari jam aktif Spirit Swallowing Worms. Namun, apa gunanya ini? Spirit Swallowing Worms tidak kuat. Jika kita bisa mengumpulkan mereka bersama dan menangani mereka semua sekaligus, bukankah itu lebih baik? Ye Wen pernah berkata musuh terbesar di tambang bukanlah mayat. Sebaliknya, roh menelan cacing yang memakan biji mentah batu roh. Mungkinkah Ye Wen berbohong saat itu? Xiao Chen berpikir, mungkinkah cacing menelan roh kecil ini menyembunyikan sesuatu? Musinya membungkuk dengan cara yang aneh dan berkata, "Kakak senior Ye, bagaimana kalau kita keluar malam ini dan mendapatkan beberapa poin kontribusi? Saya dapat menjamin bahwa kami dapat memperoleh setidaknya 100 poin. Yang kita butuhkan hanyalah waktu 1 malam." Ini seharusnya menjadi alasan mengapa musinya kembali begitu larut tadi malam. Xiao Chen merasa senang dengan prospek sarannya. Namun, dia segera menolak gagasan itu. Dia berkata, "Ini hanya tebakanmu. Jangan bicarakan ini lagi tanpa bukti apapun." Petik 2. Tapi aku, melihat bahwa Xiao Chen tidak percaya padanya, wajah imut musinya berubah cemas. Xiao Chen menyelanya, "Jangan katakan, tapi, selesaikan saja 1 bulan ini dengan damai. Saya terus merasa tidak aman di sini. Yang terbaik adalah tidak terganggu dan menghindari terlibat dalam lebih banyak masalah." Huci, alarm yang menusuk berbunyi dari tambang. Kedua kulit mereka berubah. Mereka dengan cepat mengakhiri percakapan mereka dan bergegas menuju asal alarm. Tak lama, mereka bertemu dengan para penambang yang melarikan diri. Para penambang ini berlari dengan gaya berjalan yang tidak stabil karena panik, itu sangat aneh. Xiao Chen terkejut, karena mayat kelas rendah seharusnya tidak terlalu kuat. Memikirkannya benar-benar membuat para penambang ketakutan sampai tingkat ini. Dia dengan cepat mencari supervisor untuk menanyainya. Pengawas itu berkata dengan wajah pucat, "Tuan dan Nyonya, larilah dengan cepat. Saya tidak yakin apa yang kita gali kali ini." 2 mayat bermutasi muncul pada saat yang sama. Setengah dari anggota kami meninggal. 2 mayat bermutasi, Xiao Chen mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya.
Yang disebut mayat bermutasi adalah yang Ye Wen telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh tempo hari. Memikirkan dua muncul pada saat yang sama hari ini. Apa yang mereka gali untuk menarik dua orang sekaligus? Mungkinkah itu biji mentah batu roh kelas superior? Terlepas dari apa yang mereka temukan, dia harus memeriksa situasinya terlebih dahulu. Dia tidak bisa begitu saja menerima kata-kata orang-orang ini. Yang terbaik adalah mengabaikan para penambang ini terlebih dahulu. Mengingat hal sebesar itu telah terjadi, tidak realistis untuk mengharapkan mereka melanjutkan penambangan. Xiao Chen mengeluarkan peta dan mendapatkan lokasi yang tepat terlebih dahulu sebelum memimpin musinya. Mereka dengan cepat bergegas, saat mereka melakukannya, dia memperluas sense spiritualnya keluar dengan semua yang dia miliki. Itu mencakup radius sekitar 200 meter di sekelilingnya. Berhenti. Xiao Chen yang maju dengan cepat tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar musinya berhenti. Dia mengeluarkan peta dan memeriksa seberapa jauh mereka. Dia menentukan jarak mereka hanya 600 meter. 600 meter, untuk Martial Saint, itu hanya membutuhkan beberapa napas waktu. Kekuatan mayat yang bermutasi secara konservatif diperkirakan setara dengan seorang Martial Saint kelas rendah. Xiao Chen tidak berani ceroboh. Jika dia bergegas masuk dengan sembrono, dia mungkin secara tidak sengaja kehilangan nyawanya. Xiao Chen mengubah sense spiritualnya menjadi seutas benang tipis dan mengulurkannya ke depan secara perlahan. Setelah beberapa saat, Xiao Chen bisa melihat tempat kejadian. Daerah itu benar-benar kacau, dan mayat para penambang berserakan, hati mereka semua telah dicungkil dari dada mereka. Tanah berlumuran darah. Sense spiritual Xiao Chen berputar-putar, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan dua mayat yang bermutasi. Aneh, kemana perginya mayat-mayat pemakan manusia itu? Xiao Chen berpikir dengan curiga. Dia menggunakan sense spiritualnya untuk mencari di sekitar dengan hati-hati, tetapi dia belum menemukannya. Setelah berulang kali memeriksa ulang, Xiao Chen merasa cukup aman untuk membawa musinya bersamanya ke lokasi objek yang diklaim para penambang telah digali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak penambang kedaluarsa. Musinya mengungkapkan ekspresi tak sedap dipandang di wajahnya saat melihat. Xiao Chen menepuk pundaknya ketika dia melihat reaksinya. Dia menghiburnya, jangan terlalu memikirkannya. Ini tidak bisa dihindari. Sebelum mereka datang ke sini, mereka menandatangani kontrak hidup atau mati. Jika mereka meninggal, keluarga mereka akan menerima kompensasi yang besar. Bagi mereka, tidak ada penyesalan melakukan ini. Sejak mereka menandatangani kontrak hidup atau mati, mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka. Petik 2. Ekspresi musinya tetap penuh kengerian, tapi di akhirnya memaksakan dirinya untuk tersenyum. Aku tahu, ayo cepat temukan benda yang mereka gali. Mereka berdua mulai mencari di setiap sudut dan celah. Sebelum kedatangan mereka ke tempat kejadian, Xiao Chen telah menggunakan sense spiritualnya untuk menyapu area itu berkali-kali, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Sekarang dia ada di sini secara pribadi, dia meluncurkan pencarian yang lebih menyeluruh. Namun, dia masih tidak dapat menemukannya. Mungkinkah supervisor berbohong? Atau apakah kedua mayat itu menggali benda itu setelah membunuh para penambang? Membandingkan dua opsi, Xiao Chen agak yakin dengan yang pertama. Karena jika yang terakhir ini benar, maka itu berarti kedua mayat yang bermutasi ini telah mengembangkan kecerdasan spiritual dalam jumlah dasar. Jika itu benar, maka ini adalah hal yang sangat mengerikan. Dibandingkan dengan mayat yang bertarung hanya berdasarkan insting, mayat dengan kecerdasan spiritual jauh lebih kuat dan lebih sulit untuk dihadapi. Jika kedua mayat ini terus bersembunyi untuk waktu yang lama dan berkultivasi di dalam tambang ini untuk sementara, mereka mungkin mengembangkan kultivasi mereka ke tingkat yang menakutkan, berkembang menjadi sesuatu seperti Raja Mayat. Xiao Chen menggigil hanya dengan memikirkannya. Berhentilah mencarinya, jelas kedua mayat itu telah mengambil benda itu, kata Xiao Chen perlahan. Meskipun dia berdoa untuk yang sebaliknya, mengingat situasinya, kebenarannya jelas. Mustahil bagi supervisor untuk membohonginya, karena dia tidak punya cara untuk keluar dari lapisan tambang ini. Jika supervisor berbohong kepadanya, dia akan langsung dihukum begitu ketahuan. Dia hanya akan melakukannya jika dia bosan hidup. Setelah Xiao Chen berbicara, dia dengan cepat memimpin musinya ke markas. Mengingat hal sebesar itu telah terjadi, itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka berdua selesaikan. Mereka melihat Ye Wen di markas. Xiao Chen memberitahu Ye Wen tentang peristiwa yang terjadi secara rinci. Ye Wen mengerutkan kening dan berkata, kemana para penambang yang masih hidup pergi? Petik 2. Xiao Chen menjawab, mengingat bahwa insiden besar telah terjadi, saya membiarkan mereka pergi untuk beristirahat. Pergi ke asrama umum dan bawa pengawas ke sini untuk menemuiku. Ye Wen berbalik dan menginstruksikan seseorang. Kemudian dia berkata kepada mereka berdua, temani aku ke tempat kejadian. Berlari bola-bali adalah sesuatu yang tidak disukai siapapun jika dilakukan berulang kali. Namun, Xiao Chen hanya bisa bertahan. Mereka membawa Ye Wen ke tempat kejadian. Setelah mereka tiba, Ye Wen mulai memeriksa tempat itu dengan tenang. Setelah beberapa saat, orang yang diinstruksikan Ye Wen untuk menjemput pengawas berlari dengan cemas. Penatua Ye, saya tidak menemukan kelompok orang ini di asrama umum. Selain itu, para penambang yang sedang beristirahat hari ini belum melihat mereka, dan para penambang di daerah lain juga tidak melihat siapapun.
Saya bahkan mencari di sekitar diri saya sendiri dan tidak dapat menemukannya. Kelompok orang ini tampaknya telah menghilang. Petik 2. Xiao Chen terkejut. Dia berkata dengan suara serak, bagaimana mungkin? Petik 2. Bagaimana mereka bisa menghilang? Musinya dan aku dengan jelas melihat mereka sebelumnya. Selanjutnya, itu adalah sekelompok besar penambang, pikir Xiao Chen dalam hati, sangat curiga. Musinya di samping juga merasa aneh. Itu tidak mungkin, kami melihat setidaknya 20 penambang. Selanjutnya, supervisor bahkan berbicara kepada kami. Bagaimana mereka menghilang? Ye Wen bergumam pada dirinya sendiri sebentar sebelum berkata, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kalian berdua terus berpatroli. Petik 2. Bab 185, Tirani. Xiao Chen ketakutan sepanjang sore. Dia tidak bisa mengerti bagaimana kelompok penambang menghilang. Bagaimana bisa sekelompok besar manusia hidup menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, orang-orang ini memiliki alarm dengan mereka. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan membunyikan alarm saat mereka bisa, itu akan terdengar di seluruh lapisan tambang. Musinya juga merasa aneh, Kakak Ye, menurutmu apa yang sedang terjadi? Ini sangat aneh. Xiao Chen tersenyum, bahkan orang yang begitu cerdas sepertimu tidak dapat mengetahuinya. Bagaimana saya tahu? Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, musinya tersenyum, sebenarnya, aku punya ide. Jelas tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk menghilang. Ada begitu banyak terowongan mati di tambang di mana tidak mungkin bagi orang untuk melihat jari-jari mereka ketika mereka mengulurkan tangan. Yang harus mereka lakukan hanyalah bersembunyi di salah satu terowongan mati ini. Akan sulit bagi orang untuk menemukannya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tidak mungkin. Mengapa orang-orang ini bersembunyi? Mereka semua adalah orang biasa. Tanpa perlindungan kita, mereka tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Bahkan jika tidak ada bahaya, mereka akan mati kelaparan. Musinya berkata, lalu menurutmu kemana mereka pergi? Tidak mungkin mereka semua menyembunyikan diri di dalam tanah. Xiao Chen untuk sementara akan mengesampingkan hal-hal yang tidak dapat dia pahami. Beginilah cara Xiao Chen melakukan banyak hal selama ini. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa diganggu untuk memikirkannya. Jangan repot-repot dengan itu, kita akan menyerahkannya kepada Marsial Paman Ye dan yang lainnya untuk menanganinya. Kita harus lebih berhati-hati. Kita hanya harus bingung selama 1 bulan ini, lalu pergi. Xiao Chen sekarang merasa sedikit menyesal karena menerima misi tersebut. Tambang menjadi sangat aneh. Perasaan gelisah di hatinya berubah bahkan lebih intens. Xiao Chen hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Minggu berikutnya relatif tenang. Tidak ada kesimpulan akhir dari insiden hari itu. Orang-orang yang dikirim Ye Wen tidak menemukan kelompok orang yang hilang meskipun sudah lama mencari. Pada siang hari, Xiao Chen dan musinya melanjutkan patroli mereka. Kadang-kadang, mereka akan bertemu beberapa mayat. Sekarang mudah bagi mereka berdua untuk menghadapinya. Koordinasi mereka semakin baik. Pada malam tertentu, Xiao Chen terus berlatih teknik pedang di area terowongan yang luas. Dia mengeluarkan beberapa mutiara malam dari cincin alam semesta dan menempatkannya di sekelilingnya. Terowongan gelap gulita segera berubah terang. Mutiara malam ini diambil dari perbendaharaan rahasia klan Jiang di masa lalu. Ketika dia sedang merapikan cincin semesta sehari sebelumnya, dia menemukannya. Secara kebetulan, akan lebih baik untuk menempatkan mereka di sini. Ruang terang jauh lebih baik daripada terowongan gelap gulita sebelumnya. Seperti sebelumnya, Xiao Chen berlatih 8 gerakan dasar pedang terlebih dahulu. Dia tidak bisa membiarkan teknik dasar sabernya tertinggal. Kemudian dia akan mempraktikkan semua teknik bela diri yang dia tahu, satu persatu. Teknik pedang guntur bergegas, tangan merebut naga, terbang dengan sayap, permainan pedang astral, terlepas dari apakah dia mempelajarinya sendiri atau menirunya dengan menggunakan Battle Sage Origins, dia akan melatih semuanya. Hanya ketika dia benar-benar menghabiskan semua esensinya, dia akan berhenti dan beristirahat sebentar. Kemudian, dia akan mengeluarkan batu roh kelas rendah dari cincin semesta dan mengeringkannya sepenuhnya, memulihkan esensinya. Setelah semua ini, Xiao Chen akan bangun dan mulai berlatih Clear Wind Chop. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih Clear Wind Chop. Azure Dragon Cloud Soaring Art sangat cocok dengan Clear Wind Chop. Dia mampu bergerak seperti naga di udara dan mengeksekusi Clear Wind Chop dari posisi atau sudut manapun yang dia inginkan. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berlatih, Xiao Chen tidak dapat menyembunyikan niat membunuhnya. Begitu Lunar Shadow Saber ditarik, niat membunuhnya akan melonjak, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Xiao Chen bersandar tak berdaya ke dinding terowongan, merenungkan masalah niat membunuhnya. Apa yang disebut niat membunuh mengacu pada ki tirani yang terbentuk secara otomatis setelah kultivasi telah membunuh sejumlah orang. Biasanya, ketika orang-orang ini bertatapan dengan orang lain, niat membunuh mereka bisa secara otomatis melonjak. Itu akan menyebabkan yang lain merasa takut di hati mereka, sehingga mereka tidak bisa berkonsentrasi. Selain itu, ada beberapa orang menakutkan yang bisa mengendalikan niat membunuh mereka dengan bebas. Mereka bisa memadatkan niat membunuh mereka yang besar menjadi seutas benang, mereka bahkan bisa mengubahnya menjadi pedang atau tombak dan menembus pikiran seseorang, melukai jiwa mereka dan secara instan menyebabkan mereka kehilangan kekuatan tempur mereka. Namun,
Keadaan seperti itu hanya dapat dicapai oleh mereka yang mempraktikkan cara membunuh. Orang-orang seperti Liu Ruyue dan Ye Wen jelas tidak mempraktikkan cara membunuh. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Xiao Chen perlahan bangkit dan meletakkan Lunar Shadow Saber ke samping. Kemudian dia menggunakan tangannya untuk menirunya. Pada saat ini, niat membunuhnya secara otomatis disembunyikan, itu tidak bocor sama sekali. Tiba-tiba, Xiao Chen memahaminya, dia tahu mengapa niat membunuhnya terus muncul. Ketika dia memegang Lunar Shadow Saber, dia secara tidak sadar akan mengeluarkan beberapa niat membunuh. Bagaimanapun, tujuan dari Clear Wind Chop adalah untuk membunuh orang. Tidak mungkin menggunakannya tanpa niat membunuh. Ketika niat membunuh muncul, Qi yang membunuh akan secara otomatis melonjak keluar. Namun, ketika dia meninju lebih awal, ada niat membunuh di dalam hatinya, tetapi tidak ada pembunuhan Qi yang keluar. Ini karena dia hanya menggunakan tinjunya dan menggerakkannya, dia memperlakukannya hanya sebagai gerakan sederhana. Xiao Chen menggenggam Lunar Shadow Saber sekali lagi dan mengeluarkannya dari sarungnya. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, ini hanya gerakan, saya hanya melakukan gerakan mekanis. Saya hanya menggambar pedang setelah mengambilnya. Sama seperti berjalan dan makan, ini hanya gerakan sederhana. Tidak perlu berpikir berlebihan. Xiao Chen menghipnotis dirinya sendiri seperti ini saat dia perlahan mengeksekusi Clear Wind Chop. Bilahnya mengiris udara saat dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art secara bersamaan. Angin sejuk dihasilkan di dalam terowongan. Pikiran Xiao Chen kosong, dia sangat tenang. Kilatan dingin dan tajam melintas di udara, tubuh Xiao Chen berhenti di udara saat dia terus menjalankan seni melonjak awan Azure Dragon. Kakinya terangkat dari tanah, seolah-olah dia sedang mengendarai angin sejuk, sambil terus mengeksekusi Clear Wind Chop 3 kali lagi. Dalam angin sepoi-sepoi yang sejuk, Lunar Shadow Saber hitam itu seperti cabang pohon yang menari-nari di tiup angin. Itu tidak membawa niat membunuh, jika seseorang menghadapinya, mereka tidak akan merasakan tekanan sama sekali. Saya akhirnya berhasil. Xiao Chen berseru kegirangan setelah dia mendarat. Dia mengirimkan total 4 Clear Wind Chops. Semua niat membunuh berhasil disembunyikan. Jadi begitulah cara melakukannya. Ini pasti yang disebut pencerahan mendadak. Masalah yang tidak bisa dipecahkan untuk waktu yang lama tiba-tiba terpecahkan, semuanya segera menjadi jelas. Xiao Chen memiliki pemikiran ini, tetapi dia tidak tahu jika seseorang tidak memiliki cukup pengalaman dan latihan, bagaimana mungkin ada pencerahan tiba-tiba. Selama saya menghipnotis diri sendiri, saya bisa menyembunyikan niat membunuh. Jika saya bisa menipu diri saya sendiri, bagaimana saya tidak bisa menipu orang lain? Xiao Chen sangat bersemangat. Xiao Chen melanjutkan latihannya. Ada angin sejuk yang konsisten dengan bilah pedang yang bergerak di sepanjang itu. Kadang-kadang, akan ada cahaya dingin yang bekerja sama dengan Azure Dragon Cloud Soaring Art untuk bergerak dengan cepat, mengubah gerakannya secara tak terduga. Xiao Chen terus berlatih sampai esensnya kering. Dia duduk di tanah dan memikirkan apa yang telah dia pelajari. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan mutiara malam dan berjalan ke ruang batu. Sepanjang jalan, Xiao Chen melewati salah satu situs penggalian. Xiao Chen melambat, dia melihat ada sekitar 10 spirit swallowing worms yang aktif di tengah lokasi penggalian. Suara, zizi, yang mereka buat tidak enak di telinga. Ini adalah suara mereka memakan biji mentah batu roh. Cacing menelan roh memperlakukan biji mentah batu roh sebagai makanan dan hidup di bawah tanah. Berbicara secara logis, mereka seharusnya menjadi musuh terbesar paviliun pedang surgawi. Namun, melihat pemandangan ini, sepertinya mereka sengaja membesarkan spirit swallowing worms ini. Xiao Chen berjalan melewati tempat ini setiap hari. Setiap kali dia melakukannya, ada dorongan untuk membunuh mereka semua. Ini karena banyak poin kontribusi. Setelah membunuh mereka semua, dia akan memiliki 50 poin kontribusi. Hah! Tiba-tiba, angin kencang bertiup di belakang Xiao Chen. Sesosok muncul di belakangnya dengan kecepatan kilat dan menepuk bahunya dengan tangan kanannya dengan lembut. Xiao Chen dengan cepat fokus dan menggambar Lunar Shadow Saber-nya. Cahaya pedang yang menyala-nyala terbentuk saat esens berkumpul di permukaannya. Saat cahaya pedang hampir selesai terbentuk, sosok itu menjentikkan jarinya ke Lunar Shadow Saber. Ada riak di udara saat pedang itu dipukul mundur. Reaksi Anda tidak buruk, Anda dapat menarik Anda pedang dalam satu napas. Kamu pasti sudah mempraktikkan teknik dasar saber kamu hingga kesempurnaan tengah, Ye Wen berbicara kepada Xiao Chen dengan senyum lembut saat dia perlahan muncul. Ketika Xiao Chen melihat itu adalah Ye Wen, dia perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya. Dia menyarungkan pedangnya dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, Marsial Paman Ye, kamu berbicara terlalu tinggi tentang aku. Petik 2. Ye Wen tersenyum. Ketika dia melihat spirit swallowing worms di depan mereka, dia berkata kepada Xiao Chen, apakah kamu merasa sangat aneh bahwa meskipun ada begitu banyak spirit swallowing worms, aku tidak pergi dan membunuh mereka? Petik 2. Xiao Chen mengangguk, ini adalah persis apa yang dia pikirkan. Jika Ye Wen memberitahunya, itu akan bagus. Ayo pergi, biarkan aku membawamu ke suatu tempat. Ini bukan rahasia besar, aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Setelah Ye Wen berbicara, dia memimpin Xiao Chen untuk menavigasi terowongan, berbelok dari sudut ke sudut. Sepanjang jalan, dia bahkan mengaktifkan beberapa sakelar rahasia.
Tempat-tempat yang menurut Xiao Chen buntu tiba-tiba terbuka. Kemana dia membawaku? Xiao Chen sangat penasaran. Dia awalnya mengira Ye Wen akan membawanya ke markas layar. Namun, itu tidak terjadi. Hualala. Tiba-tiba, suara air mengalir terdengar dari depan mereka. Tidak diketahui mekanisme rahasia apa yang Ye Wen aktifkan, tetapi dinding di depan mereka minggir. Hah! Ada angin sejuk bertiup ke arah mereka dari pintu. Sebuah gua besar muncul di hadapan Xiao Chen, tingginya ratusan meter dan lebar ribuan meter. Ini tidak lagi pada skala yang sama dengan gua. Itu seperti seseorang telah menggunakan kekerasan untuk mengukir sebuah ruang. Ada sungai bawah tanah yang mengalir deras, ini adalah sumber suara yang dia dengar sebelumnya. Ruang tiba-tiba menjadi begitu besar. Rasanya sangat nyaman. Yang lebih mengejutkan adalah Xiao Chen dan Ye Wen bukan satu-satunya di sini, ada banyak orang lain dari paviliun pedang surgawi. Orang-orang ini semua mengenakan baju besi cahaya hitam. Kadang-kadang ada kilatan yang datang dari mereka. Ada niat membunuh yang melonjak keluar dari mereka masing-masing. Meskipun Xiao Chen berada di kejauhan, dia bisa merasakan niat membunuh yang tajam. Meskipun dia tahu niat membunuh ini tidak ditujukan padanya, dia merasa seperti sedang diawasi oleh hantu jahat, rasanya sangat menakutkan. Xiao Chen meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Niat membunuh di dalam hatinya secara tidak sadar ditarik keluar. Ada dorongan untuk menarik pedangnya dan membunuh setiap orang dari orang-orang ini yang mengenakan armor cahaya hitam. Tenang, jangan gegabah. Ini adalah orang-orang dari Kam Saber Surgawi. Mereka tidak akan mengambil tindakan terhadapmu. Ye Wen tiba-tiba memanggil tepat ketika Xiao Chen akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ye Wen menepuk bahu Xiao Chen dengan tangan kanannya dan memasukkan aliran esens hangat ke dalam dirinya. Setelah esens hangat Ye Wen memasuki Xiao Chen, niat membunuh di hati Xiao Chen menjadi tenang, dia berhenti gemetar. Namun, dia merasakan ketakutan di hatinya, apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa saya melepaskan begitu banyak pembunuhan Qi tanpa alasan apapun? Petik 2. Bab 186, Rantai Jiwa dan Senjata Suci Jiwa. Ye Wen berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah Qi jahat. Itu bahkan lebih menakutkan daripada membunuh Qi. Itu bisa mengeluarkan niat membunuh di hatimu, menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kekacauan. Xiao Chen memandang dengan ngeri pada orang-orang Kam Pedang Suci di seberang sungai. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berapa banyak orang yang telah mereka bunuh untuk membentuk Qi jahat yang mengerikan. Kam Saber Surgawi adalah kekuatan paling elit di paviliun Saber Surga. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka melindungi sesuatu? Apa tujuan Ye Wen membawaku ke sini? Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Abaikan saja mereka. Anda akan baik-baik saja selama Anda tidak menyeberangi sungai. Aku membawamu ke sini untuk mengambil nafas. Jangan terlalu banyak berpikir. Ye Wen menghilangkan keraguan Xiao Chen. Ye Wen membawa Xiao Chen ke meja batu di samping sungai sebelum berhenti. Kemudian, dia menghasilkan sebotol anggur dan 2 cangkir anggur entah dari mana, meletakkannya di atas meja. Gululu. Ye Wen mengisi kedua cangkir anggur dan menyerahkan satu kepada Xiao Chen. Ye Wen menyesap sebelum berkata, silakan duduk. Izinkan saya bertanya, kapan Anda bergabung dengan King Yun Peak? Bagaimana situasi puncak King Yun sekarang? Xiao Chen mengambil cangkir anggur dan menenggaknya dalam satu tegukan. Ada angin sejuk yang datang dari sungai, membuat seseorang merasa segar. Xiao Chen sudah lama menebak bahwa Ye Wen adalah seseorang dari puncak King Yun juga. Dia tidak terkejut dengan pertanyaan ini. Saya bergabung hampir 3 bulan lalu. Ketika saya datang, semua orang sudah meninggalkan puncak King Yun. Hanya Liu Ruyue dan saudara laki-lakinya yang tersisa, jawab Xiao Chen dengan jujur tanpa menahan apapun. Apakah kamu tidak menyadari semua ini? Ketika Ye Wen mendengar ini, dia mengungkapkan senyum pahit, saya belum pergi selama 10 tahun. Saya hanya mendengar sedikit tentang situasi mereka. Jadi ketika saya melihat seseorang dari puncak King Yun mengambil tugas jaga kali ini, saya meminta Anda untuk ditempatkan di bawah tanggung jawab saya. Belum keluar selama 10 tahun, mungkinkah Ye Wen telah terjebak di sini selama 10 tahun ini? Betapa tidak percayanya, Xiao Chen baru berada di sini selama 1 minggu, dan dia sudah merasa itu tak tertahankan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya tinggal di sini selama 10 tahun. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut, kami datang ke lapisan tambang adalah idemu. Petik 2. Ye Wen tersenyum, itu benar. Anda seharusnya benar-benar berterima kasih kepada saya. Jika bukan karena saya, Anda akan dikirim ke 20 lapisan. Jauh lebih dalam, dan lingkungan di sana jauh lebih buruk. Tidak heran Xiao Chen merasa pekerjaan mereka mudah. Mereka biasanya tidak melakukan banyak hal selama patroli mereka. Jadi ini adalah alasan mengapa. Betul sekali, apakah kamu sudah menemukan 2 mayat yang bermutasi? Xiao Chen tiba-tiba teringat kejadian itu. Sekarang ada kesempatan bagus, dia bisa mengklarifikasinya dengan Ye Wen. Kami sudah memiliki beberapa petunjuk. Namun, kamu tidak boleh bertanya terlalu banyak tentang itu. Ye Wen tidak menjawab pertanyaan Xiao Chen dengan benar. Kemudian dia melanjutkan bertanya, berdasarkan apa yang kamu katakan, tuanmu pasti Liu Ruyue, kan? Melihat Xiao Chen mengangguk, Ye Wen tersenyum lembut. Dia bergumam, dia masih belum menyerah. Gemuruh. Tepat pada saat ini,
ada gemuruh keras yang datang dari pantai seberang. Xiao Chen melihat ke arah itu dan menemukan ada batu besar yang bergetar terus-menerus di tengah lahan kosong di seberang sungai. Sebuah kekuatan besar mengguncang seluruh gua bersamaan dengan itu. Batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit-langit. Xiao Chen melihat batu besar ini sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Dia awalnya mengira itu hanya batu biasa. Lagi pula, tidak aneh melihat bebatuan di bawah tanah. Namun, pada saat ini, rantai tebal tiba-tiba muncul di sekitar batu besar. Ada pedang yang tertancap di tanah di masing-masing dari 8 arah di sekitar batu besar itu. Rantai tebal melilit batu besar dan pedang. Batu besar itu bergetar tanpa henti seolah-olah akan terbang keluar kapan saja. Namun, 8 pedang tidak bergerak sama sekali. Kadang-kadang, akan ada kilau pada pedang. Cahaya mengalir di sepanjang rantai dan bergerak ke batu besar. Batu yang awalnya meninggalkan tanah langsung ditekan. Gemuruh. Setelah batu itu ditekan kembali, batu itu terbang kembali, menyebabkan rantai bergoyang tanpa henti. Sepertinya ada iblis jahat yang disegel di bawah batu. Ada raungan mengamuk yang datang dari dalam, itu bergema di mana-mana di gua yang luas. Xiao Chen menatap 8 pedang dan rantai. Dia yakin dia tidak melihat mereka sebelumnya. Jika dia punya, dia tidak akan mengabaikan batu besar itu. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya. Namun, di area yang dia selidiki, dia tidak bisa merasakan objek material apapun. Selain batu besar, dia tidak bisa melihat rantai dan pedang. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya melihat sesuatu? Xiao Chen berpikir dengan curiga, aku bisa melihat mereka dengan jelas, tapi kenapa aku tidak bisa merasakannya dengan sense spiritualku? Tunggu, itu tidak benar. Kedelapan pedang ini memang bukan benda material. Ini adalah rantai jiwa dan senjata suci jiwa yang terbentuk sebelum kematian, pikir Xiao Chen kaget. Xiao Chen akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tercatat dalam beberapa buku kuno bahwa sebelum Sage meninggal, mereka dapat menggabungkan kultivasi mereka bersama dengan martial spirit mereka dan berubah menjadi Soul Holy Weapons dan Soul Chains. Musuh macam apa yang membutuhkan 8 Sage untuk berubah menjadi senjata suci jiwa dan rantai jiwa untuk menekannya? Apa yang begitu mengerikan? Apa yang ada di dalam ini? Xiao Chen bertanya pada Ye Wen. Ye Wen melihat dan berkata, Raja Vian dari 1000 tahun yang lalu. Raja Iblis menginginkan Vena roh dari paviliun pedang surgawi kita. Pada akhirnya, 8 tetua tertinggi kita menyegelnya. Mereka benar-benar menekan seorang raja dari ras Vian, pikir Xiao Chen dengan heran. Jadi, iblis ada di dunia ini. Ras iblis dan iblis berbeda, mereka telah ada di benua Tianwu sejak era kuno. Menurut legenda, ada ribuan ras selama era immemorial sebelum era kuno. Manusia hanyalah salah satu ras yang lemah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, manusia berhasil mendapatkan kemenangan terakhir dalam perang 100 ras. Di era kuno berikutnya, ras manusia menduduki posisi dominan. Ras lain melarikan diri atau dihancurkan. Dengan demikian ras manusia menyebar ke seluruh benua Tianwu. Selanjutnya, setelah beberapa serangan dari iblis, ras-ras yang telah melemah sepenuhnya menghilang dari sejarah. Namun, ras iblis adalah keberadaan khusus, mereka telah bertahan selama puluhan ribu tahun. Mereka berhasil menghindari serangan setan dan tidak hancur. Ada desas-desus bahwa masih banyak ras iblis di tanah terpencil kuno di benua itu. Berdasarkan hari ini, sepertinya rumor itu mungkin benar. Ledakan. Petik 2. Suara ledakan keras, yang melampaui yang sebelumnya, bergema di gua yang luas. Sebuah tangan berbulu menjulur dari bawah batu besar. Aura bergelombang keluar dari bawah dan menyebar ke seluruh gua, menyebabkan semua orang merasa takut. Di depan aura tak terbatas ini, mereka merasa seperti semut. Ada cakar tajam di 5 jari tangan besar itu, berkilauan dengan cahaya dingin. Mereka menuju salah satu pedang di tanah. Itu berhasil menangkap pegangannya dalam sekejap. Kulit Xiao Chen berubah, Azure Dragon di tubuhnya merasa terancam dan melepaskan kekuatan tekanan samar. Ini mungkin dengan mudah menyelesaikan aura yang melonjak. Xiao Chen bergumam, apa yang dia coba lakukan? Sudah 1000 tahun, kenapa dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan? Petik 2. Setiap bulan sekitar beberapa hari ini, itu menjadi lebih mudah tersinggung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Senjata suci jiwa dan rantai jiwa ini tidak ada sebagai dekorasi. Selanjutnya, masih ada kam saber surgawi. Seharusnya tidak dapat menyebabkan masalah. Petik 2. Ketika Ye Wen melihat bahwa Xiao Chen khawatir, dia dengan cepat menjelaskan situasinya. Puci, memang, seperti yang Ye Wen katakan, begitu cakar besar menyentuh gagang pedang, rantai jiwa berderak dengan kilat. Senjata suci 8 jiwa bersinar dengan cahaya yang cemerlang juga. Ah! Sebuah tangisan menyedihkan datang dari bawah batu besar. Senjata suci jiwa dan rantai jiwa adalah senjata yang menyerang jiwa secara langsung, itu tidak dapat dihindari, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik seseorang. Bang! Seorang kultivator dari Divine Sabre Camp mendengus dingin. Sosoknya melintas di udara, dia melompat ke atas batu besar dan menginjak dengan keras. 8 senjata suci jiwa mulai berputar dengan cepat, memutar kembali rantai suci jiwa secara terus-menerus. Tangisan sedih terus datang dari bawah tanah. Setelah beberapa saat, tangisan menyedihkan itu berhenti.
8 senjata suci jiwa dan rantai jiwa menghilang, gua kembali tenang sebelumnya. Ye Wen bangkit dan tersenyum pada Xiao Chen, ayo pergi. Pertunjukan telah selesai, dan kami telah mengambil nafas kami. Itu tidak terlalu membosankan, kan? Xiao Chen mengangguk, tetapi dia merasa seperti melupakan sesuatu. Tiba-tiba, dia ingat, dia berkata, tunggu, kamu masih belum memberitahuku mengapa kita tidak bisa membunuh cacing menelan roh itu. Ye Wen tersenyum santai, bukannya kamu tidak bisa membunuh mereka. Anda tidak bisa membunuh terlalu banyak. Jika Vena roh pegunungan Lingyun tidak memiliki cacing menelan roh ini, itu akan sudah mengering, mengingat waktu 10.000 tahun. Setelah Spirit Swallowing Worms memakan biji mentah Spirit Stone, inti dalam yang mereka hasilkan menjadi makanan terbaik untuk asal Spirit Vein. Jika mereka semua terbunuh, Vena roh akan mengering. Petik 2. Asal-usul Spirit Vein adalah hal yang menghasilkan biji mentah Spirit Stone. Jika asal Spirit Vein mengering, tambang Spirit tidak akan menghasilkan Spirit Stone lagi. Xiao Chen bisa memahami prinsip ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa sumber nutrisi dari Spirit Vein adalah inti dalam dari Spirit Swallowing Worm, itu tidak benar. Mengapa Anda mengatakan bahwa Spirit Swallowing Worm adalah musuh terbesar tambang roh? Ye Wen menjelaskan, kami juga tidak bisa memiliki terlalu banyak. Jika mereka memakan semua biji mentah batu roh, apa yang akan kita gali? Itu sebabnya kita harus menjaga keseimbangan. Kadang-kadang, kita akan membunuh banyak. Petik 2. Aku mengatakan itu untuk memberimu alasan untuk membunuh Spirit Swallowing Worms. Lagi pula, Anda tidak dapat membunuh terlalu banyak dari mereka sendirian. Petik 2. Mereka berdua memulai perjalanan kembali. Sepanjang jalan, Ye Wen terus bertanya tentang situasi puncak Qingyun. Xiao Chen memberitahu Ye Wen semua yang dia tahu secara detail. Setelah Ye Wen mendengar tentang seberapa parah Qingyun Peak jatuh, dia sesekali menghela nafas ringan, jelas dia merasa sangat terluka. Seperti beberapa malam sebelumnya, ketika dia kembali ke ruang batu, musuhnya tidak bisa ditemukan. Xiao Chen tidak tahu kemana dia pergi. Karena dia sudah terbiasa, dia tidak terlalu memikirkannya. Hai, setelah Xiao Chen selesai mandi, dia berjalan melewati tempat tidur musuhnya dan secara tidak sengaja melihat token identitas puncak Gangyu dan token misi aula kontribusi di bawah bantal. Dia tidak membawa token identitas dan token misinya. Xiao Chen berjalan mendekat dan membawa mereka keluar. Itu memang token identitas puncak Gangyu musuhnya. Ada tulisan, Gangyu, di depan dan nama musuhnya di belakang.